Kamu hanya pergi ke lantai 2 untuk memesan layanan prostitusi setelah ditinggalkan oleh mantan pacar. Ternyata kamu menemukan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menggandakan barang. Meskipun barang yang bisa digandakan setiap hari tidak boleh melebihi 1 gram. Rasanya cukup rendah. Namun, setelah dipikir-pikir, menggandakan 1 gram emas setiap hari juga tidak buruk. 1 gram emas sekarang harganya lebih dari 600. Jika dijual kembali di luar, meskipun dengan diskon 30%, pasti bisa dapat lebih dari 400. Kamu mengeluarkan ponsel untuk melihat waktu, ternyata baru jam 8 malam. Mall seharusnya belum tutup. Tanpa memperhatikan teknisi nomor 48 yang baru masuk, kamu segera bangkit dan turun. Mengendarai skuter listrikmu. Dengan cepat menuju mall terdekat. Kamu langsung masuk ke toko perhiasan Chow Tai Fook. Cantik, berikan saya 1 gram emas. Pramuniaga wanita itu tersenyum. Dia langsung mengeluarkan sebutir manik-manik emas dan memberikannya padamu. Setelah menyelesaikan pembayaran, kamu naik kembali ke skuter listrikmu. Dengan cepat mencari tempat yang sepi. Keluarkan emas di tanganmu. Dalam hati kamu mengucapkan, sistem menggandakan. Seketika, sebuah manik-manik emas yang persis sama, tiba-tiba muncul di ruang sistem. Kamu hanya perlu memikirkan. Manik-manik emas itu langsung muncul di tanganmu. Kamu mengukur dengan teliti. Dua yang benar-benar identik. Namun, manik-manik emas yang disalin, menunjukkan bahwa bisa dikembalikan ke ruang sistem. Kamu hanya perlu memikirkan. Manik-manik emas yang disalin. Benar saja, kembali ke ruang sistem. Kamu sudah mengambil dan mengembalikannya berkali-kali. Baru setelah itu kamu bisa menahan kegembiraanmu. Menaruh manik-manik emas yang baru dibeli di kotak perhiasan. Mengendarai skuter listrik milikmu. Kembali ke sekolah. Di dalam asrama, 3 teman sekamar sedang bermain King of Glory bersama. Melihat kamu kembali, Yolin dengan sukarela berkata, Dongge, mau bermain bersama? Kamu menggelengkan kepala. Silakan kalian bermain. Aku agak lelah. Setelah berkata, kamu kemudian mencuci muka. Berbaring di tempat tidur. 3 teman sekamar ini memiliki masa depan yang cerah. Namun, sekarang kamu memiliki sistem. Masa depan menjanjikan. Kamu berbaring di tempat tidur sejenak. Mengatur kembali asetmu. Sudah 3 bulan mengantarkan makanan. Total sudah mengumpulkan 18.000 yuan. Setelah dikurangi biaya hidup. Dan berbagai pengeluaran lainnya. Serta uang yang baru saja digunakan untuk membeli emas. Kamu masih memiliki 13.600 yuan. Tentu saja, kamu tidak akan melanjutkan mengantarkan makanan. Besok akan pergi untuk mengundurkan diri. Selanjutnya, kamu harus mencari cara yang lebih menguntungkan. Lagi pula, sistem saat ini hanya bisa menyalin 1 gram emas setiap hari. Dalam sebulan hanya 30 gram. Itu masih sedikit. Kamu tidak memiliki rumah atau mobil. Harus terus berusaha. Memikirkan hal ini membuatmu kehilangan rasa kantuk. Kamu bangkit dan duduk di depan meja belajarmu. Menghidupkan komputer. Mencari di internet. Ternyata ada banyak logam mulia. Harga per unitnya lebih mahal daripada emas. Tapi jika benda-benda ini benar-benar disalin, kamu juga tidak memiliki cara. Dan banyak barang yang dikontrol. Kamu penasaran dan mencari berat uang kertas 100 yuan. 1,15 gram. Itu di luar kemampuanmu. Tentu saja, meskipun bisa disalin, kamu juga tidak akan menyalinnya. Barang ini sama sekali tidak memiliki rasio harga kinerja. Emas seberat 1 gram bisa dijual lebih dari 400. Emas seberat 1,15 gram hanya 100. Apakah selain emas, tidak ada barang lain yang memiliki nilai salinan? Jadi, aku menoleh ke beberapa teman sekamarku. Teman-teman, apakah kalian tahu barang apa yang beratnya cukup ringan, tetapi harganya sangat mahal? What's wrong, Dongge? Apa yang ingin kamu lakukan? Yubo bertanya dengan penasaran. Beberapa orang lainnya juga melihatmu dengan wajah penasaran. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin bertanya-tanya. Tiba-tiba, Yubo berkata dengan sedikit bersemangat. Dongge, aku tahu. Tapi aku bilang, kamu harus mentraktirku makan besar. Kamu melirik Yubo dengan sinis. Pergi sana. Pilih saja minuman 3 yuan. Yubo juga tidak berlama-lama. Minuman 3 yuan juga sudah untung. Kalau begitu, aku mau Pepsi. Baiklah, katakan saja. Itu pasti perangko. Kakekku mengoleksi banyak perangko. Yang paling mahal adalah perangko tahun monyet Gengshen. Sekarang nilainya 10.000. Dengar kata kakekku. Bahkan ada satu perangko yang bernilai lebih dari 10 juta. Kamu bisa cari di internet. Yubo berkata sambil tersenyum. Wah, kenapa aku tidak memikirkan itu? Yo Haitao berkata dengan wajah menyesal. Baru sekarang kamu menyadari. Mulai mencari di komputer. Tidak melihat tidak tahu. Begitu melihat, langsung kaget. Perangko termahal. Harga transaksi benar-benar lebih dari 10 juta. Ini tidak bisa dibeli sendiri. Sementara ini juga tidak bisa dicopi. Diperkirakan ingin menemukan koleksi. Diperkirakan semua akan sulit. Kamu berdiri. Mendekati Yubo. Dengan wajah menyenangkan berkata. Brobo, bisa tidak bawa aku untuk melihat perangko koleksi kakekmu? Yubo menatapmu sejenak. Menunjukkan senyum nakal. Hehe, sudah lama tidak makan barbeque. Kamu menggigit gigi. Aku bertanya. Kapan? Yubo bertanya kembali. Kamu pilih. Saya sekarang agak lapar. Jadi kita pergi sekarang. Yolin dan Yo Haitao juga melihatmu dengan senyum nakal. Dongge,
Kami berdua juga agak lapar. Mereka juga tahu. Kamu baru-baru ini bekerja sebagai pengantar makanan dan mendapatkan sedikit uang. Tidak masalah untuk uang makan ini. Kamu menggigit gigi. Ayo jalan. Kita pergi bersama. Dong gemurah hati. Waktu cepat berlalu hingga sore hari berikutnya. Beberapa dari kalian mengikuti Yubo pergi ke rumah kakeknya untuk melihat koleksi perangko. Kamu menghabiskan 180 yuan. Membeli sedikit buah dan susu. Kakek Yu juga mengeluarkan perangko yang telah ia koleksi lama. Ia menunjukkan satu persatu kepada kalian. Yubo agak terburu-buru. Kakek, bukankah kamu punya perangko monyet? Biarkan aku melihatnya. Baiklah, mari lihat perangko monyet dulu. Kakek itu tersenyum ceria. Ia membalik ke halaman terakhir. Kamu melihat ke sana kemari, tapi tidak bisa membedakan yang asli dan palsu. Namun, menurut kakek, perangko monyet ini yang 100 adalah asli. Banyak orang ingin membelinya darinya. Namun kakek itu menolak semua. Ini adalah barang yang dia beli lebih dari 500 tahun yang lalu. Sekarang bisa mencapai 12. Selanjutnya, kakek itu membalik dari belakang ke depan. Dia menjelaskan satu persatu bagaimana dia mendapatkan perangko-perangko ini. Berapa harganya? Berapa banyak yang dia hasilkan? Namun kamu sudah tidak tertarik untuk mendengarnya. Kamu hanya ingin mendapatkan perangko monyet ini. Namun langsung berbicara. Kakek pasti tidak mau. Setelah berpikir lama, kamu akhirnya menemukan cara. Kamu menarik Yubo keluar. Setelah ragu sejenak, dia berkata, Bro Bo, saya ingin berdiskusi denganmu. Bisakah kamu meminta kakekmu untuk menjual perangko ini padaku? Yubo dengan tegas menggelengkan kepala. Tidak, tidak bisa. Ini adalah barang kesayangan kakek. Bro Bo, jangan terburu-buru menolak. Dengarkan saya menjelaskan dengan rinci. Pertama, pinjam saja dari kakekmu. Katakan bahwa kamu akan menggunakannya selama 2 hari. Pasti kakekmu tidak akan menolak, kan? Kamu berkata dengan penuh percaya diri. Yubo mengangguk. Jika digunakan selama 2 hari, pasti tidak masalah. Nanti aku akan memberimu 13.000 sebagai jaminan. Pinjamkan aku stempel sebentar. Setelah itu, aku akan mengembalikannya padamu. Baiklah, tapi kamu harus berjanji padaku. Jangan sampai ada masalah. Tenang saja. Saya akan mengembalikannya kepada Anda setelah menggunakannya paling lama 1 hari. Nanti mau makan di mana? Silakan pilih saja. Kamu menepuk dadamu dan berjanji. Lalu segera mengirim 13.000 yuan kepada Yubo. Ini hampir seluruh harta milikku. Keduanya bersama-sama kembali ke halaman dan duduk sebentar. Kamu mengucapkan selamat tinggal. Setelah kembali ke sekolah, kamu menunggu Yubo dengan cemas di asrama. Untuk menghabiskan waktu, kamu membuka game King of Glory dan bermain 5 atau 6 kali dengan 07 sebagai Yi Sun Shin. Akhirnya, di tengah pujian dari rekan satu tim, kamu menguninstall game tersebut. Saat itu, kamu tiba-tiba mendengar suara Yubo. Fenge, aku sudah kembali. Lalu dengan serius mengeluarkan dari tasnya sebuah stempel yang dibungkus dengan kantong kertas kecil. Fenge, kamu pasti jangan sampai ada masalah. Yubo berkata dengan serius. Tenang saja. Sambil berkata, kamu dengan hati-hati membuka kantong kertas, mengeluarkan perangko tahun monyet. Dalam hati kamu berbisik, salin. Di ruang sistem muncul dengan cepat sebuah perangko yang persis sama, dan menunjukkan masih bisa disalin 9 kali. Kamu merasa sangat senang. Baru teringat apa yang dikatakan sistem sebelumnya. Total berat barang yang bisa disalin setiap hari adalah 1 gram. Perangko kecil ini pasti kurang dari 1 gram. Lagi pula, sebuah uang kertas 100 yuan. Tahun 1555. Kamu kemudian menyalin lagi 9 kali. Di ruang sistem muncul 10 perangko yang persis sama. Saya keluar sebentar. Setengah jam kemudian saya akan kembali dan mengembalikannya padamu. Sambil berkata, kamu mengambil perangko itu dan meletakkannya ke dalam kantong kertas. Kemudian pergi ke kamus. Setelah itu, kamu mengangkat tas lempang dan pergi ke ruang belajar. Di ruang belajar, kamu disianyu. Mengunggah beberapa foto perangko tahun monyet. Memesan layanan prostitusi 11. Harga 000. Lalu mulai membaca novel. Menghabiskan setengah jam. Kamu baru saja pulang dengan membawa tas. Di jalan, kamu pergi ke supermarket untuk membeli beberapa camilan dan minuman. Kembali ke asrama. Pertama, memberikan perangko itu kepada Yubo. Yubo memeriksa sebentar. Melihat perangko dalam kondisi baik. Seketika merasa lega. Terima kasih, Bogo. Camilan dan minuman ini silakan dimakan sesuka hati. Besok kita pergi makan ikan bakar tepan. Sudah lama tidak makan. Agak ingin. Yubo mengangguk dengan semangat. Segera mengeluarkan ponsel. Mengembalikan 13.000 yuan yang diterima kembali kepadamu. Keduanya mengobrol beberapa kalimat lagi. Kamu mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi Sianyu. Ternyata ada beberapa orang yang mengirim pesan pribadi. Ada 2 lokal. Ingin bertemu untuk bertransaksi. Kamu mengirim pesan kepada kedua orang itu. Menyepakati untuk bertemu besok pagi. Bertemu di depan pintu masuk Taman Rakyat Jiangcheng di Cafe Aisin. Ada juga beberapa orang asing. Menunjukkan bisa bertemu untuk transaksi. Namun, perlu waktu. Juga perlu memberikan sedikit diskon sendiri. Kamu tidak menolak. Menunjukkan bahwa selamat datang. Kamu sudah punya tiket. Harga juga bisa dinegosiasikan. Keesokan paginya setelah kamu makan, kamu naik skuter listrik ke Jiangcheng. Cafe di depan Taman Rakyat.
Kamu mencari tempat dan duduk. Segera, pelanggan pertama datang. Seorang pria berusia lebih dari 50 tahun. Mengenakan pakaian olahraga. Terlihat cukup santai. Karena di depan kafe hanya ada kamu seorang. Pria itu langsung berjalan mendekat. Duduk. Pemuda. Apakah kamu yang ingin menjual tiket monyet? Kamu mengangguk. Benar. Itu saya. Keluarkan tiketmu dan biarkan saya lihat. Kamu mengeluarkan 10 perangko yang sudah disiapkan dari tas. Memberikannya kepada pria di depanmu. Tentu saja sekarang kamu sudah memiliki 20 perangko. Hari ini kamu juga menyalin 10 perangko. Pria itu menerima perangko. Mengamatinya dengan serius. Dalam hati memastikan bahwa 10 perangko ini semuanya asli. Menawar selama setengah hari. Akhirnya disepakati dengan harga 9.000 per perangko. Kemudian kedua orang itu menandatangani sebuah perjanjian sederhana. Menunjukkan bahwa uang dan barang harus jelas. Baru sekarang kamu tahu. Kakek di seberang bernama Li. Ngomong-ngomong, Paman Li. Mari kita tukar kontak terlebih dahulu. Nanti kita bisa menghubungi lebih lanjut. Kakek saya ingin mengoleksi selembar perangko merah kecil. Apakah kamu punya cara untuk itu? Paman Li berpikir sejenak. Barang ini terlalu sulit untuk didapatkan. Saya sudah menjadi penjual tiket selama lebih dari 20 tahun. Hanya pernah melihatnya sekali. Saya akan memperhatikan sedikit untukmu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Paman Li. Nanti setelah saya mendapatkan perangko, saya akan menghubungimu. Kamu duduk lagi sebentar. Memesan segelas minuman yang Zigan Lu. Sambil minum sambil menunggu pelanggan berikutnya. Jam 11. Pelanggan lain datang tepat waktu. 3 orang tua. Tidak heran. Di zaman ini, hanya orang yang sudah berumur yang suka mengoleksi perangko. Ingin awet muda? Apakah kamu yang menjual perangko? Kamu mengangguk. 3 kakek itu duduk satu persatu. Ingin awet muda? Cepat keluarkan perangko kamu agar kami bisa melihatnya. Kamu tersenyum. Mengeluarkan 9 perangko dari tasnya. 3 kakek memegang kaca pembesar dan berdiskusi sepanjang hari. Baru kemudian mereka menoleh ke arahmu. Adik kecil, kami membeli semua 9 perangko ini. Bisakah harganya sedikit lebih murah? Melihat kalian begitu tulus, saya akan memberikan diskon 1.000 untuk kalian. 10.000 yuan per lembar. Laulin dan 2 orang lainnya saling berpandangan. Mereka mengangguk. Baiklah, 10.000 ya 10.000. Masing-masing dari kita 3 lembar. Ketiga orang itu mengirimkan uang padamu. Kemudian masing-masing mengambil 3 perangko. Akhirnya selesai. Kamu tiba-tiba berbicara. 3 kakek, mari kita tukar kontak. Jika suatu saat aku memiliki perangko lain, kita bisa berhubungan lagi. Ketiga kakek itu juga tidak menolak. Mereka semua memindai WeChat-mu. Ngomong-ngomong, apakah kalian punya perangko merah kecil? Kakekku ingin mengumpulkan satu. Kamu bertanya dengan hati-hati. Kakekmu sedang berpikir tidak jelas. Kami juga ingin mengumpulkan satu. Salah satu kakek dengan tegas membalas. 2 kakek lainnya juga ikut tertawa. Kamu tersenyum canggung. Kakek ini punya temperamen yang cukup meledak-ledak. Sepertinya saya bertanya kepada orang yang salah. Tidak heran. Barang ini terlalu langka. Mengenai merah besar yang lebih langka. Kamu bahkan tidak berani bertanya. Lagi pula, barang itu tidak pernah beredar secara publik. Yang satu itu yang dilelang secara terbuka. Asalmu dari mana? Banyak orang sudah tahu. Benar-benar membeli satu. Lalu menyalinnya. Saya juga tidak berani menjualnya. Kamu mengatur orang-orang. Hari ini total terjual 180.000. Bagus, bagus. Kembali ke sekolah. Makan sedikit. Kamu juga mengirim pesan kepada beberapa pelanggan dari luar kota yang sebelumnya meninggalkan pesan. Mengirim pesan satu persatu. Mereka sebenarnya ingin datang lebih awal. Sayangnya, kamu tidak bisa menghasilkan begitu banyak perangko. Mengatur jadwal. Ada satu besok sore. Lusa dan lusa lagi masing-masing ada satu. Niat mereka sangat tulus. Kamu sudah berjanji kepada mereka. Ada perangko. Dan itu pasti benar. Kamu juga mempertimbangkan lagi. Jika ketiga pelanggan ini berhasil ditangani, itu berarti 30 tiket. Hampir bisa dijual 270.000. Ditambah lagi dengan 80 lembar yang dibicarakan dengan Paman Li. Setiap lembar 9.000. Nanti totalnya jadi 720.000. Saat itu, seharusnya di tangan sendiri sudah ada 1,27 juta kan. Setelah beberapa transaksi ini selesai, akan tenang sejenak. Jiang Cheng tidak bisa mengirim barang lagi. Jika tidak, harga tiket ini pasti akan jatuh sendiri. Namun beberapa kota besar lainnya justru bisa dipertimbangkan. 1,27 juta terlihat tidak sedikit. Tapi di Jiang Cheng, ingin membeli rumah yang bagus. Masih kurang sedikit. Kamu berpikir sejenak. Memutuskan untuk membeli mobil terlebih dahulu. Membuka aplikasi pembelian mobil dan melihatnya cukup lama. Kamu memutuskan untuk membeli H9 buatan dalam negeri. Tidak mahal. Hanya 230.000. 7 kursi. Kursi belakang juga bisa dilipat. Nanti bisa mengajak cewek pergi bermain. Memikirkan itu saja sudah senang. Menyingkirkan pikiran-pikiran ini. Kamu membuka laptop. Tiba-tiba merasa bahwa ponselmu dan laptop tidak sebanding dengan dirimu. Ponsel dibeli 4 tahun yang lalu. Sudah agak lag sedikit. Sampai di sini. Kamu segera berdiri. Mengendarai skuter listrik milikmu, kamu pergi ke mall terdekat. Menghabiskan hampir 5.000 untuk membeli sebuah ponsel buatan dalam negeri. Sudah membeli sebuah tablet Apple lagi. Bermain game di layar 8 inci memang sangat nyaman. Kembali ke asrama. Dengan bersemangat,
Kamu mengeluarkan kartu SIM, memindahkannya ke ponsel baru yang dibeli, kemudian mengunduh beberapa aplikasi yang sering digunakan, memainkan beberapa permainan King. Memang jauh lebih baik daripada ponsel rusak milikmu. 30. Kamu mengendarai sepeda bersama sampai di depan gerbang ikan besar. Yubo sudah sampai. Keduanya masuk ke toko, mencari tempat yang tenang dan duduk. Dongge, aku sangat iri padamu. Bisa berpetualang di luar. Yubo berkata dengan wajah penuh rasa iri. Kamu seketika terdiam. Makhluk ini tidak bisa berbicara seperti manusia. Saya masih iri padamu. Belum lulus, keluargamu sudah mengatur pekerjaan untukmu. Bukan hanya aku. Mungkin Yolin juga iri padamu. Kamu berkata dengan nada tidak sabar. Ngomong-ngomong, rumah pernikahanmu seharusnya sudah siap sejak lama, kan? Yubo tersenyum canggung. HMM. Sudah dibeli 10 tahun yang lalu. Saat itu harga rumah murah. Hanya sedikit lebih dari 10.000. Sekarang meskipun harganya turun. Di daerah itu, seharusnya bisa dijual sekitar 7.000-80.000. Tinggal renovasi saja. Orang tuaku bilang, renovasi tidak perlu terburu-buru. Nanti biarkan aku memutuskan bersama pasangan. Mereka yang membayar. Keluarga kaya. Kamu dengan marah mengumpat. Dalam keadaan normal, aku berjuang seumur hidup. Diperkirakan tidak akan mampu membeli rumah pernikahanmu ini. Kamu melotot ke Yubo. Yubo mundur sedikit. Sebenarnya keluargaku juga tidak punya banyak uang. Uang saku saya juga tidak jauh lebih banyak darimu. Terutama karena membeli rumah lebih awal. Jika tidak, dengan harga rumah sekarang, keluargaku paling-paling bisa membeli satu di pinggiran kota. Yubo juga mengatakan kebenaran. Namun keluarganya sudah melampaui keluarga 99 di Jiangcheng. Untungnya aku punya sistem. Kamu bilang kenapa aku tidak punya pacar? Di asrama kita, 4 orang semuanya punya pacar. Kenapa aku tidak punya pacar? Yubo sudah bertanya kepada beberapa orang tentang masalah ini beberapa kali. Sebenarnya semua orang tahu. Yubo adalah orang baik. Namun, kecerdasan emosinya sedikit kurang. Ditambah lagi, dia agak penakut. Tidak berani untuk mengejar cewek. Penampilannya juga biasa saja. Gadis-gadis di kelas tidak tahu kondisi keluarganya. Jadi tidak ada yang akan secara aktif mengejarnya. Jangan terburu-buru mencari pacar. Orang tuamu sudah tahu. Lagi pula, dengan kondisi kamu ini, pergi ke sudut jodoh di taman rakyat dan lihat-lihat. Pacar bisa dipilih sembarangan. Kamu menghibur. Aku kurang belajar. Jangan bohong padaku. Yubo sama sekali tidak percaya. Kalau begitu, besok aku bawa kamu untuk melihat. Kamu tersenyum dan menggoda. Baiklah. Aku sudah tahu ada sudut jodoh di sana. Tapi aku belum pernah pergi ke sana. Besok kita akan pergi untuk melihat-lihat. Yubo berkata dengan wajah bersemangat. Keduanya mengobrol lagi sebentar. Barang yang dipesan sebelumnya mulai tiba di meja satu persatu. Sangat elegan. Namun porsinya sangat kecil. Tapi jumlahnya banyak. Berbagai macam hidangan yang indah. Keduanya makan dengan sangat senang. Mereka juga minum sedikit sake. Sake memiliki rasa yang lebih ringan. Tanpa sadar, keduanya mulai merasa sedikit mabuk. Untungnya, kesadaranmu masih cukup jelas. Segera menarik tangan Bo yang sudah mabuk. Mereka berdua naik taksi kembali ke sekolah. Pagi hari keesokan harinya. Kebetulan itu adalah akhir pekan. Yo Haitao sama sekali tidak kembali semalam. Yolin pergi mencari mantan pacarnya. Setelah kamu dan Yubo bangun dan mencuci muka. Setelah makan, mereka berdua naik sepeda bersama. Pergi ke sudut jodoh di taman. Cuaca hari ini sangat baik. Sinar matahari sangat cerah. Di dalam taman, sudah ramai dengan orang-orang. Di mana-mana ada kakek dan nenek yang sudah berusia lanjut. Mereka membantu anak perempuan atau laki-laki mereka mencari pasangan. Dongge, bagaimana dengan ini? 22 tahun. Tinggi 1,65 meter. 105 merasa. Penduduk lokal Jiangcheng. Meminta pria berusia di atas 22 tahun. Penduduk lokal Jiangcheng. Memiliki rumah dan mobil. Orang tua memiliki dana pensiun. Saya memenuhi semua syarat ini. Lihat foto dia. Tampaknya cukup baik. Kamu tampak bingung. Kakak, ini pasti adalah penipuan dari agen pernikahan. Semua ini tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin. Jika tidak percaya, coba saja. Pasti akan meminta kamu membayar. Ikuti saya. Kamu berkata. Menarik Yubo dan berjalan maju. Dengan cepat. Kamu akan segera menemukan yang bagus. Lalu mendekat dan bertanya. Tante, teman sekelasku. Mahasiswa tahun keempat di Universitas Konstruksi Jiangcheng. Dalam lebih dari sebulan lagi dia akan lulus. Keluarganya adalah penduduk lokal Jiangcheng. Memiliki apartemen 180 meter persegi sebagai rumah pernikahan. Tanpa utang. Kedua orang tua ada dalam sistem. Setelah menikah, tidak tinggal bersama orang tua. Lihat bagaimana dia. Tante itu melirik Yubo di sampingmu. Bagus, tinggi dan besar. Meskipun tidak terlalu tampan. Tapi juga tidak jelek. Syaratnya juga bagus. Oh ya, pemuda. Di mana rumah di kawasan sekolahmu? Yubo akhirnya bereaksi. Segera dia berkata. Di distrik Jiangcheng. Sekolah eksperimen Jiangcheng dan sekolah menengah pertama Jiangcheng. Mata nenek itu semakin bersinar. Nenek itu adalah orang lokal. Dia tahu bahwa distrik Jiangcheng berada di pusat kota Jiangcheng. Sekolah menengah pertama Jiangcheng dan sekolah eksperimen Jiangcheng. Keduanya adalah sekolah terbaik di Jiangcheng. Pemuda, mari kita bertukar WeChat.
Nanti aku akan memberikan WeChat putriku padamu. Kalian bisa ngobrol. Kamu juga sudah melihatnya. Putriku adalah mahasiswa pascasarjana di Universitas Jiangcheng. Tahun ini, banyak yang mengejarnya. Seandainya aku tidak mengawasinya, dia sudah punya pacar. Akibat 2. Dia langsung tertarik. Dia langsung mencari kode QR. Meminta nenek itu untuk memindai WeChat. Terima kasih, nenek. Kalau begitu, kami pergi dulu. Kamu sambil nenek itu melambaikan tangan. Menarik Yubo dan pergi. Yubo agak bingung. Dongge, kenapa tidak mencari beberapa lagi? Kamu melirik Yubo dengan sinis. Aku hanya membawamu ke sini untuk melihat situasinya. Kamu sudah menyadarinya, kan? Penduduk asli Jiangcheng. Kedua orang tua ada dalam sistem. Memiliki rumah dan mobil. Apakah hampir bisa membunuh semuanya? Yubo segera mengangguk. HMM. Ketika kamu lulus dan mulai bekerja, kamu akan menyadari bahwa kondisi ini sangat menguntungkan. Mencari pasangan di sini, seperti mencari emas di lautan. Murni membuang-buang waktu. Kenapa begitu? Para orang tua ini semua memperindah kondisi anak-anak mereka, terutama penampilan. Jangan percaya dia bilang putrinya sangat cantik. Ketika benar-benar bertemu nanti, mungkin saja sangat jelek. Kamu berkata dengan wajah bingung. Oh, ternyata begitu. Jika nenek tadi mendorong putrinya kepadamu, kamu harus pergi bertemu. Jika merasa cocok, bicarakan. Jika tidak cocok, ya sudah. Yubo mengangguk. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Ayo pergi. Aku traktir kamu minum teh susu. Keduanya mencari sebuah kedai teh susu. Duduklah. Dongge, kamu benar-benar hebat. Kapan kamu tahu tentang hal ini? Saat aku mengantar makanan sebelumnya. Mendengar seorang kakak berbicara beberapa kalimat. Yang bisa sampai di sini. Semuanya sangat terburu-buru. Namun terlalu. Orang yang tidak memiliki dasar materi. Sebaiknya jangan pergi. Kamu bercanda tentang dirimu sendiri. Yubo merasakan hal yang sama. Juga, aku lihat banyak wanita yang meminta rumah dan mobil. Yang tidak memiliki permintaan. Hampir semuanya meminta pria untuk menikah masuk. Sulit bagi pria. Kamu berkata. Menunjukkan senyum pahit. Haha. Dongge, semangat. Aku percaya rumah dan mobil bagimu. Tidak ada masalah. Haha. Itu sudah pasti. Setelah minum teh susu, keduanya naik sepeda bersama. Kembali ke sekolah. Kembali ke asrama. Yubo berkata dengan wajah bersemangat. Dongge. Gadis dari tante tadi menambahkan aku. Haha. Tidak perlu berbicara terlalu banyak. Ajak dia bertemu dulu. Jika cocok, baru lanjut berbicara. Yubo selesai berbicara. Lalu tidak berbicara lagi. Mungkin dia sibuk membalas pesan. Kamu meletakkan ponsel. Tiba-tiba teringat hari ini belum menyalin perangko. Seorang klien akan datang sore ini. Jadi segera menyalin 10 lembar. Setelah selesai, kamu baru saja mengeluarkan tablet yang baru dibeli. Dan mulai online. Dongge, kamu sudah membeli tablet baru. Yubo tiba-tiba bertanya. Pengamatanmu benar-benar buruk, ya? Aku bertemu denganmu tadi malam. Itu adalah ponsel baru yang digunakan. Hari ini juga sama. Kamu berkata dengan nada tidak sabar. Oh, ternyata aku tidak memperhatikan. Dongge, apakah kamu baru-baru ini kaya? Yubo bertanya dengan wajah bersemangat. Kaya dari apa? Itu semua hanya uang kecil yang didapat sebelumnya. Aku sebelumnya mengantar makanan. Mendapatkan lebih dari 10.000 yuan. Yubo sedikit kecewa. Ngomong-ngomong, Dongge, kita akan lulus dalam lebih dari sebulan. Saat itu kamu harus keluar dan menyewa rumah. Biasanya 1 bulan deposit dan 3 bulan sewa. Ditambah biaya agen setengah bulan. Diperkirakan itu juga bukan sedikit uang. Kamu harus mempersiapkan diri lebih awal. Kamu tenang saja. Saya sudah siap sejak lama. Itu bagus, tapi kamu belum mendapatkan pekerjaan sampai sekarang. Kamu harus segera bertindak. Yubo berkata dengan wajah khawatir. Kamu tersenyum. Tenang saja. Saya sudah tahu. Tapi tentang menjual perangko untuk mendapatkan uang. Tidak nyaman untuk dibicarakan dengan orang luar. Jadi saya tetap perlu memiliki pekerjaan yang serius. Tapi pergi bekerja. Tentu saja saya tidak mau. Kamu sudah memikirkannya lama. Akhirnya menemukan cara. Mengelola media sosial. Nanti ketika uang di kartu saya bertambah. Sistem juga diupgrade. Kemudian mencari cara untuk membuka perusahaan. Sore itu kamu berangkat lagi dengan skuter listrikmu. Hari ini ada seorang klien. Pelanggan adalah orang-orang dari kota sihir. Nama belakang Liu. Pria berusia 50 tahun. Terlihat sangat licin. Kamu mulai memiliki dugaan. Kemungkinan besar dia adalah seorang perantara perangko. Keduanya berbincang-bincang. Akhirnya dengan harga 8.800 yuan. Menjual 10 perangko. Keduanya saling menambah teman. Kamu menggantungkan harapan pada perangko yang masih ada di tanganmu. Paman Liu juga berjanji akan membantumu mencari beberapa perangko mahal lainnya. Kota sihir adalah kota besar setelah semua. Banyak orang kaya. Banyak barang bagus juga. 2 hari berikutnya juga berjalan lancar. 2 klien tersebut bertransaksi dengan harga 9.000 yuan. Harga uang disepakati. Pada saat ini, saldo di kartu kamu juga sudah mencapai 450.000. Namun, uang ini, kamu tidak bisa menghabiskannya untuk sementara. Setelah semua, teman-teman di sekitarmu ini, terutama yang di asrama ini, semua saling mengenal. Jika kamu tiba-tiba mengeluarkan begitu banyak uang,
Mereka pasti akan curiga. Masih ada lebih dari sebulan sebelum lulus. Itu akan berlalu dengan cepat. Beberapa hari ke depan, kamu hidup dengan nyaman. Setiap hari makan dan minum. Bermain game. Waktu berlalu dengan cepat. Sistem telah diperbarui. Tuan rumah dapat mengumpulkan salinan setiap hari. Barang dengan berat 10 gram. Memberikan tuan rumah kesempatan untuk menyalin barangnya sekali. Berat tidak melebihi 1 gram. Astaga. Sistem ternyata telah diperbarui. Kamu menghitung sejenak. Hari ini adalah hari ke-10 sejak mendapatkan sistem. Sistemnya cukup cepat diperbarui. Dan berat yang bisa disalin adalah 10 kali lipat dari sebelumnya. Menjadi lebih kuat. Apakah lain kali bisa menyalin barang seberat 100 gram? Kulit sapi. Mengenai kesempatan untuk menyalin barang orang lain. Itu akan lebih hebat. Meskipun beratnya tidak lebih dari 1 gram. Meskipun hanya sekali. Tapi ini adalah hadiah tambahan. Sangat harum. Lagi pula. Setelah disalin, bukankah itu menjadi milik sendiri? Bukankah kita bisa menyalin sesuka hati? Terus-menerus mengeluarkan perangko monyet sebelumnya. Langsung menyalin 100 lembar. Kemudian kamu bertanya kepada beberapa pelanggan luar kota sebelumnya. Mereka mengetahui bahwa kamu memiliki banyak perangko monyet. Mereka juga sangat senang. Dengan cepat mereka mengatur waktu denganmu. Karena kali ini barang yang dijual cukup banyak. Kamu juga memberikan mereka diskon. 000 yuan per tiket. Total 4 pelanggan. Setiap pelanggan membeli 80 lembar. Setiap lembar 8.000 yuan. Totalnya adalah 2,56 juta. Namun kamu juga memberitahu mereka bahwa kamu tidak memiliki perangko monyet lagi. Semua perangko monyet di rumah sudah habis. Kamu juga tidak berencana untuk menjual perangko monyet dalam waktu dekat. Kalau tidak, harga benar-benar akan jatuh sendiri. Karena masih ada satu kesempatan untuk menyalin barangnya. Jadi kamu juga mengubah cara berpikir. Minta mereka untuk membantu memperkenalkan pemain yang mengoleksi potongan kecil merah. Menyatakan ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu juga menggunakan uang untuk membuka jalan. Menyatakan bersedia memberikan biaya keuntungan sebesar 10.000 yuan. Begitu keempat orang mendengar bisa menghasilkan uang. Mereka semua dengan senang hati setuju. Lagi pula, mereka semua adalah orang dalam. Tidak bisa menemukan yang menjual potongan kecil merah. Tapi masih ada yang mengoleksi potongan kecil merah. Masih ada. Mereka juga masih saling mengenal. Namun, permintaanmu juga meningkat. Asalkan tidak ada yang sudah dicap. Karena yang sudah dicap hanya bernilai 2 hingga 300 ribu. Yang belum dicap bisa bernilai 8 hingga 900 ribu. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan untuk menyalin. Pasti harus menyalin yang lebih mahal. Akhirnya, Paman Liu dari kota sihir. Tindakannya lebih cepat. Kamu mendapatkan kabar. Segera membeli tiket kereta cepat ke kota sihir. Pada hari itu juga bertemu dengan tokoh besar pengoleksi potongan kecil merah. Dan berhasil menyalin satu. Setelah selesai, kamu dengan cepat mengirim uang kepada Paman Liu. Mengenai berapa banyak uang yang akan diberikan Paman Liu kepada Dava. Kamu tidak peduli lagi. Setelah selesai, kamu langsung pergi ke Hotel Bintang 5 dan memesan sebuah kamar dengan tempat tidur besar. Lalu duduk di tempat tidur memikirkan langkah selanjutnya. Stempel merah kecil. Kamu sudah menyalin 100 lembar. Menghabiskan semua kesempatan hari ini. Namun, mengeluarkan barang pasti tidak semudah itu. Bagaimanapun juga, barang ini tidak sebanyak stempel monyet. Namun saat ini kamu juga tidak terlalu kekurangan uang. Santai saja. Jika tidak berhasil, cari rumah lelang untuk dijual. Bahkan mengenai uang yang paling kamu khawatirkan, kamu akhirnya menemukan alasan. Bilang kepada teman sekelas bahwa kamu menemukannya di rumah. Stempel yang dikoleksi oleh kakek buyutmu. Mencari orang untuk menjualnya. Mendapatkan banyak uang. Lagi pula mereka tidak mungkin memverifikasi. Kepada orang tua. Bilang bahwa kamu membeli tiket lotre saat keluar bermain. Mendapatkan hadiah besar. Segala sesuatu sudah jelas. Kamu langsung merasa segar. Kepercayaan diri yang hilang sebelumnya. Juga sepenuhnya kembali. Awalnya ingin jalan-jalan di kota sihir. Tapi menemukan bahwa di mana-mana ada pasangan. Kamu merasa tidak nyaman. Keesokan harinya, pagi-pagi. Langsung naik kereta cepat kembali ke Jiangcheng. Baru saja turun dari kereta cepat. Langsung menerima pesan dari adik ketua kelas, Jiang Yueing. Dongge, aku sudah datang ke sekolah kalian. Cepat keluar untuk menyambutku. Kamu segera balas. Katakan bahwa kamu di stasiun kereta cepat. Sudah naik kereta. Dalam 20 menit sudah sampai. Jiang Yueing membalas dengan sebuah emotikon senyum. Mengatakan bahwa dia menunggu di bawah gedung asrama mereka. Kamu segera akan sampai. Keduanya mengobrol santai sejenak. Kamu juga tidak mengerti. Mengapa Jiang Yueing mencarimu? Apa benar karena kamu lebih tampan? Dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Dengan cepat kamu membantah. Kamu tahu dirimu sendiri. Kamu masih sangat jelas. Meskipun kamu sedikit tampan. Namun, ada banyak orang yang lebih tampan daripada diri sendiri. Apakah benar seperti yang dikatakan ketua kelas, Sanlei? Dia sedang bermain-main denganmu? Setelah berpikir lama, tidak bisa mengerti. Namun, mobil sudah sampai di pintu sekolah. Kamu turun dari mobil. Berlari cepat beberapa langkah. Dengan cepat sampai di kios koran sekolah. Dari jauh, kamu sudah melihat Jiang Yueing. Dia mengenakan topi santai berwarna coklat kekuningan. Kaos lengan pendek putih dipadukan dengan celana pendek jeans hitam. Kakinya yang panjang seperti salju. Sangat menarik untuk dilihat. Teman sekelas laki-laki yang lewat. Sesekali mencuri pandang ke wajah dan kakinya. Namun,
Jiang Yueing sedang menunduk bermain ponsel. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Namun, meskipun dia menyadarinya, dia seharusnya tidak akan peduli, kan? Diperkirakan dia sudah terbiasa. Adik Yueing. Halo. Kamu dengan sopan mendekat dan menyapa. Kemudian duduk di hadapnya. Dongge, akhirnya kamu kembali. Aku sudah menunggu sampai bunga layu. Jiang Yueing berbicara dengan nada manja. Hatimu pasti sudah meleleh. Maaf, sudah membuatmu menunggu lama. Jadi, apakah kamu ingin menunjukkan sesuatu siang ini? Jiang Yueing berkata. Tersenyum sambil melihatmu. Kamu tiba-tiba tersadar. Gadis genit ini ternyata ingin numpang makan. Namun sebagai miliarder berharta 3 juta, mana mungkin dia peduli dengan satu kali makan. Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi ke kantin di sekolahmu. Jiang Yueing berkata dengan wajah nakal. Di dalam hatimu tiba-tiba penuh dengan tanda tanya. Gadis genit ini sebenarnya mau apa? Ingin membantunya menghemat uang. Sudahlah, sudahlah. Jika tidak bisa dipahami, ya sudah tidak usah dipikirkan. Baru jam 10.30. Kantin baru buka jam 11 untuk makanan. Mari kita jalan-jalan dulu. Jiang Yueing mendengar perkataanmu. Terpancar kegembiraan di matanya. Dia segera berdiri. Baiklah, baiklah. Maka kedua orang itu berjalan berdampingan. Sambil berjalan-jalan santai di kampus. Ngomong-ngomong, Dongge, setelah kamu lulus, apakah kamu akan kembali ke kampung halaman atau berkembang di Jiangcheng? Jiang Yueing tiba-tiba bertanya. Di mana Suster Yueing? Aku ada di sana. Kamu berkata dengan senyum nakal. Wajah kecil gadis genit Jiang Yueing langsung memerah. Namun dia mengucapkan satu kalimat. Tokoh utama pria. Kamu sangat menyebalkan. Adik Yueing. Apakah kamu suka? Jiang Yueing melotot padamu. Tidak berkata apa-apa. Kamu juga paham situasi. Seketika kembali normal. Setelah aku lulus, pasti akan berkembang di Jiangcheng. Jiangcheng sangat baik. Aku sangat suka. Ngomong-ngomong, Dongge, kamu segera lulus dari universitas. Sudahkah kamu mencari tempat tinggal? Jiang Yueing tiba-tiba bertanya. Kamu menggelengkan kepala. Belum mulai mencarinya. Lagi pula masih ada waktu. Tidak terburu-buru. Lagi pula, ngomong-ngomong, aku punya uang. Paling tidak tinggal di hotel selama beberapa bulan. Aku punya apartemen di dekat sini. Dongge, mau pindah ke sana? Jiang Yueing bertanya dengan senyum lebar. Cewek cantik ternyata ingin menyewa bersamaku. Apakah rezeki nomplok? Berapa harga sewanya? Saya tidak punya banyak uang. 1.000 yuan sebulan. Gadis genit masih tersenyum lebar. Kamu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Pasti ada konspirasi di sini. Harga 1.000 yuan memang sangat murah. Sangat murah luar biasa. Tapi kamu tidak kekurangan uang ini. Jadi tetap memilih untuk menolak. Maaf ya, adik Yueing. Saya tidak bisa setuju. Gadis genit langsung terdiam. Harga 1.000 yuan. Sudah sangat murah. Sebenarnya gadis genit tidak berniat meminta uang. Tapi jangan minta uang. Takut kamu berpikir terlalu jauh. Kenapa? Gadis genit bertanya dengan wajah bingung. Tidak nyaman. Saya tidak pernah menyewa bersama perempuan. Kecuali jika dia pacar saya. Kamu berkata dengan senyum nakal. Gadis genit sedikit tersentuh. Tapi dia segera menyadari. Terserah kamu saja. Waktunya sudah hampir tiba. Ayo kita pergi makan. Saya traktir kamu makan ikan bakar. Ikan bakar yang kita pelajari cukup enak. Setelah kamu selesai berbicara. Melihat ke arah Jiang Yueing. Jiang Yueing mengangguk. Baru setelah itu kamu melangkah. Melangkah maju. Jiang Yueing juga mengikuti di sampingmu. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di kantin. Memesan ikan bakar. Juga menambahkan beberapa lauk. Ikan bakar di tempat ini adalah hidangan khas kantin sekolah. Banyak alumni yang sudah lulus. Kadang-kadang juga memilih untuk kembali makan di sini. 69 yuan per eksemplar. Menghadirkan 2 porsi nasi. Cukup untuk dimakan berdua. Ikan bakar disajikan. Keduanya langsung tertarik dengan aroma ikan bakar. Kamu makan dengan cepat. Dalam 10 menit sudah kenyang. Setelah selesai makan, kamu hanya menatap Jiang Yueing makan. Jiang Yueing makan dengan lambat. Sangat anggun. Gerakannya menyenangkan untuk dilihat. Namun, kamu menatapnya seperti ini. Jiang Yueing merasa sedikit tidak nyaman. Dongge, kenapa kamu terus menatapku? Karena kamu cantik. Kamu berkata dengan senyum nakal. Gadis genit sedikit bingung. Rasanya makanan di depan mata jadi tidak enak. Makan beberapa suap dengan santai. Lalu berdiri. Tokoh utama pria. Bagaimana kalau kita pergi lihat rumahku? Rumahku benar-benar cukup bagus. 2 bintang kampus di sekolah kita. Juga tinggal bersamaku. Kamu sedikit tertarik. Tapi tetap menolak. Bintang kampus. Kalau dipikir-pikir, itu cukup baik. Tapi seringkali berarti masalah. Terlalu banyak pengagum. Mudah terjadi masalah. Meskipun saat ini aku memiliki 3 juta. Tapi dibandingkan dengan generasi kedua itu, jauh sekali. Tidak. Aku ada urusan sebentar lagi. Siang ini harus pergi wawancara. Oh, itu sangat disayangkan. Saya akan mengundang Anda lain kali. Gadis genit berkata dengan ekspresi menyesal. Baiklah. Saya pasti akan pergi lagi lain kali. Kamu berkata dengan santai. Lalu, kamu mengantar gadis genit ke pintu sekolah. Lalu baru kembali ke sekolah. Kembali ke asrama. Yubo ternyata tidak ada. Kamu mengirim pesan kepada Yubo. Yubo juga tidak membalas.
Kamu juga tidak memperhatikannya. Berbaring di tempat tidur sambil scroll ponsel. Setelah bermain sebentar, merasa sedikit lelah. Lalu tertidur. Setelah tidur nyenyak, merasa segar dan bugar. 2 hari berikutnya, kamu menyelesaikan format skripsi. Mengirimkan versi elektronik kepada dosen pembimbing. Menunggu dengan tenang untuk pengecekan plagiarisme oleh sekolah. Jika tidak ada masalah, maka akan dijilid. Mempersiapkan upacara kelulusan. Ini juga berarti, sebelum sidang skripsi, tidak akan sibuk lagi. Kamu berpikir sejenak, memutuskan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk panen bawang putih. Di rumah cukup sibuk. Kamu berencana untuk kembali dan menyewa lebih banyak orang untuk bekerja. Zhang Ba dan Zhang Ma selalu enggan untuk menyewa orang. Sekarang kamu sudah punya uang. Kebiasaan mereka ini harus kamu bantu untuk diubah. Memberitahu beberapa teman di grup asrama. Kamu pun naik taksi ke stasiun kereta cepat. Beberapa jam kemudian, kereta cepat tiba di kampung halamanmu. Lalu naik taksi, langsung menuju rumahmu. Setengah jam kemudian, kamu sudah sampai di depan pintu rumah. Hampir sama dengan yang kamu perkirakan. Tidak ada orang di rumah. Kamu langsung berjalan kaki ke ladang rumahmu. Jaraknya juga tidak jauh. Berjalan kaki selama 10 menit lebih. Orang tuamu sedang mencabut bawang putih. Kamu merasa sedikit tersentuh. Di hari yang panas seperti ini, orang tuamu masih bekerja keras di ladang. Kamu segera berlari ke sana. Orang tua, ayah dan ibu mendengar suaramu. Mereka bahkan mengira itu adalah halusinasi. Namun, begitu mereka menengadah, mereka melihatmu. Keduanya segera berdiri. Xiao Fan, kenapa kamu kembali? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Di sekolah hanya menunggu sidang kelulusan. Belakangan ini juga tidak ada yang perlu dilakukan. Jadi saya kembali untuk melihat-lihat. Oh, sudah makan atau belum? Nah, Lao Zhang, kita tidak bekerja lagi. Mari pulang dulu untuk makan. Zhang Ba mengangguk. Kamu pulang dan mulai mengukus nasi. Saya pergi membeli sayuran. Setelah berkata demikian, Zhang Ba pun pulang dengan mengendarai sepeda listrik. Zhang Ma juga mengendarai sepeda listrik, mengajakmu bersamanya. Setelah kembali ke rumah, Zhang Ma dengan terampil mencuci beras dan mengukus nasi. Setelah beberapa saat, Zhang Ba juga sudah kembali. Dia berkata kepada Zhang Ma, saya membeli 1 kilogram daging kepala babi, setengah kilogram daging sapi rebus, masih ada 1 jin daging babi perut, dan sedikit cabai hijau. Mari kita buat tumis daging perut babi dengan cabai hijau, dan tumis sawi hijau. Zhang Ma mengangguk. Kamu potong daging yang sudah matang itu. Pakai pisau kecil itu. Saya pergi mencuci sayuran. Keduanya bekerja sama. Dengan cepat, mereka selesai membuat 4 hidangan. Nasi sudah matang. Kamu mulai makan dengan lahap. Masakan yang dibuat oleh orang tua memang enak. Zhang Ba dan Zhang Ma melihat kamu makan dengan lahap. Mereka juga merasa senang. Setelah makan, Zhang Ba dan Zhang Ma akan kembali ke ladang untuk bekerja. Kamu segera menghentikan mereka. Orang tua, jangan terburu-buru. Saya kembali kali ini untuk memberitahu kalian tentang kabar baik. Zhang Ba dan Zhang Ma melihat kamu secara bersamaan. Kabar baik apa? Aku memenangkan lot terbesar. Kau berkata dengan penuh semangat. Anak ini, apakah dia demam? Zhang Ma berkata. Dia menyentuh kepalamu dengan tangannya. Kau sedikit bingung. Ibu, aku benar-benar menang. Kau berkata. Mengeluarkan ponsel. Mengirim 1 juta kepada Zhang Ba dan Zhang Ma. Beberapa waktu lalu, aku memenangkan 5 juta dari lotre. Setelah dipotong pajak, masih tersisa 4 juta. Ini 1 juta, kalian pegang dulu. Untuk memperbaiki rumah atau semacamnya. Begitu suaramu berhenti, ponsel Zhang Ba berbunyi. Keduanya saling memandang. Benar-benar ada pesan bahwa 1 juta masuk rekening. Xiao Fan, kau benar-benar menang. Keduanya bertanya dengan wajah tidak percaya. Benar, benar, membeli lotre bisa menang hadiah utama. Zhang Ba bertanya dengan wajah bingung. Kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, aku sudah menang. Ngomong-ngomong, pekerjaan di ladang. Kalian sebaiknya menyewa seseorang. Tidak perlu terlalu capek. Kau menjawab dengan acuh tak acuh. Zhang Ba menggelengkan kepala. Uang ini akan kami kembalikan padamu. Kau masih perlu membeli rumah di Jiangcheng. Begitu kamu mendengarnya, kamu langsung panik. Masalah rumah. Kalian tidak perlu khawatir. Sekarang ini, orang-orang lebih suka menyewa rumah. Lagi pula, aku sudah mendapatkan pekerjaan bagus di Jiangcheng. Gajinya 20.000 per bulan. Kalian bisa renovasi rumah di kampung. Jika tidak bisa juga membangun yang baru. Jika nanti aku tidak bisa bertahan di Jiangcheng, setidaknya aku masih punya tempat tinggal di sini. Ketika ayah dan ibu Zhang mendengar, mereka semua merasa itu sangat masuk akal. Belakangan ini, banyak orang di desa yang kembali bertani di rumah. Mereka setiap hari membahas kesulitan mendapatkan pekerjaan. Masalah sulitnya mencari pekerjaan karena usia yang sudah tua. Baiklah, kami akan membangunnya kembali untuk Anda. Kamu mengangguk. Oke, kalian atur saja. Oh iya, hal ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Zhang Ba dan Zhang Ma melirikmu dengan tidak senang. Kami berdua sudah sepuh. Apa kami tidak bisa mengerti hal sepele ini? Jangan pamer kekayaan. Jika tidak, seseorang akan merindukanmu. Kamu juga ingat baik-baik. Kamu mengangguk lagi. Nah,
Untuk pekerjaan di ladang, kita sewa orang untuk mengerjakannya. Kalian sudah cukup dewasa. Jika kalian kelelahan, biaya berobat akan lebih mahal. Baiklah, mendengarkanmu. Sebentar lagi kita akan mencari orang untuk bertanya. Nanti, ikuti saja kamu. Bawang putih di ladang cepat sekali habis digali. Kamu juga ikut membantu. Sekali lagi merasakan kesulitan petani. Kamu menyempatkan diri pergi ke kota kabupaten. Membeli satu ponsel baru untuk Zhang Ba dan Zhang Ma. Lebih dari 2.000 yuan. Begitulah. Bahkan diomeli oleh Zhang Ba dan Zhang Ma. Namun, keduanya berganti ponsel baru. Keduanya cukup senang. Tinggal di rumah selama 3 hari. Kamu pun berangkat ke Yanjing. Kali ini, adalah untuk menjual beberapa perangko merah kecil. Ketika di Jiangcheng, kamu menyusup ke beberapa grup obrolan perangko di Yanjing. Kamu mengetahui, besok ada pertemuan offline. Ada banyak sekali orang yang pergi ke sana. Kamu bersiap memanfaatkan kesempatan ini. Menjual 2 lembar. Kamu sudah menyadarinya sejak lama. Barang ini sangat langka. Tidak cocok untuk dikeluarkan dalam jumlah besar. Setibanya di Yanjing, kamu tiba-tiba teringat. Ketua kelas cantik di SMA, Han Jingyi, di Universitas Yanqing. Tahun ini juga kuliah di tahun keempat. Keduanya pernah duduk sebangku sebentar saat kelas 1 SMA. Hubungan mereka cukup baik. Sebelumnya saat reuni, mereka juga sempat membicarakannya. Dia berencana untuk datang ke Yanqing dan mengajaknya bermain. Tidak tahu apakah Han Jingyi sedang ada waktu sekarang. Kamu mengeluarkan ponsel. Langsung mengirim pesan. Dengan cepat, Han Jingyi membalas pesan. Saya sedang sedikit sibuk sekarang. Malam ini datanglah ke sekolah kami. Saya traktir kamu makan. Datanglah ke depan sekolah kami sekitar jam 6. Setelah sampai, kirimkan pesan padaku. Siswa dari sekolah ternama memang berbeda. Kamu mengagumi dalam hati. Menggeser ponsel sebentar. Merasa waktu sudah hampir tiba. Baru kemudian bangkit dan pergi ke Yanqing. Sampai di depan pintu masuk Yanqing. Kamu melihat ponsel. Jam 5:50. Mengirim pesan kepada Han Jingyi. Kurang dari 5 menit. Kamu sudah melihat sosok Han Jingyi. Tak heran dia adalah bintang sekolah di SMA. Dia masih sangat cantik. Teman lama. Kenapa dia punya waktu untuk datang bermain ke sini sekarang? Han Jingyi bertanya dengan senyum ceria. Kebetulan ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Oh, mari kita makan di sekolah kita dulu. Lalu aku akan membawamu jalan-jalan di sekolah. Setelah Han Jingyi selesai berbicara, kamu berjalan mendekatinya. Keduanya bersama-sama. Sekarang kita pergi ke kantin sekolah. Ngomong-ngomong, Jingyi, bukankah kamu hampir lulus? Kenapa kamu masih sibuk? Kamu bertanya dengan wajah bingung. Han Jingyi melirikmu. Dia tersenyum dengan putus asa. Aku akan melanjutkan studi pascasarjana di sekolah kita. Belakangan ini aku mengikuti dosen untuk melakukan eksperimen. Aku sangat sibuk. Aku merasa kamu sedang berlagak. Kamu berkata dengan nada tidak sabar. Haha, teman lama. Kamu belakangan ini jadi lebih pintar. Setelah Han Jingyi selesai berbicara, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu tidak bisa sedikit menjaga citra sebagai wanita cantik? Kamu berkata dengan nada kesal. Han Jingyi ini. Jelas-jelas dia adalah wanita cantik. Tapi ketika dia tersenyum, sungguh sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita sudah berteman selama 3 tahun. Tidak perlu berpura-pura. Sangat melelahkan. Baiklah. Kamu benar. Bagaimana pekerjaanmu? Han Jingyi bertanya dengan senyum ceria. Bekerja. Untuk apa mencari pekerjaan? Aku tidak mungkin bekerja untuk kapitalis seumur hidupku. Kamu berkata dengan bangga. Han Jingyi melirikmu. Tidak bekerja. Jadi itu berarti berwirausaha. Hari-hari ini, berwirausaha 99 gagal, 1 berhasil. Lebih baik bekerja untuk kapitalis. Kamu pasti tahu peluang sukses berwirausaha. Namun, dia adalah pria yang terorganisir. Apakah ada kemungkinan? Aku adalah yang satu itu. Han Jingyi menatapmu serius. Lalu menggelengkan kepala. Aku tidak percaya. Ini membuatmu marah. Namun tidak ada cara untuk mengatasi Han Jingyi. Haha, 2 tahun lagi. Masing-masing akan mendapatkan miliaran untuk menghancurkanmu. Baiklah, bekerja dengan jujur. Teman lama. Jangan terlalu tinggi harapannya. Hari-hari ini, berwirausaha sangat sulit. Sudahlah. Tidak membahas topik ini lagi. Setelah kamu menyelesaikan pascasarjana, apakah kamu masih ingin melanjutkan ke doktor? Kamu bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Jingyi menggelengkan kepala. Aku juga tidak tahu. Merasa hidup seperti mayat hidup. Tidak belajar ya belajar. Kamu menghela napas. Setiap orang hidup tidak mudah. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di kantin. Kamu mengikuti di belakang Han Jingyi. Mereka berdua memesan beberapa hidangan. Daging dan tulang, daging asam manis nanas. Segitiga hitam mengarah ke kanan ayam rebus jamur. Dan 2 porsi nasi lagi. Teman lama, cobalah hidangan khas kami. Kamu mengeluarkan sumpit. Mengambil sepotong daging dan tulang. Lumayan enak. Tidak heran ini adalah universitas ternama. Jauh lebih baik daripada kantin sekolah kami. Haha, jika saya pergi berlibur ke Jiangcheng. Juga pergi ke sekolah kalian untuk jalan-jalan. Selamat datang. Sambutan hangat. Jangan banyak bicara. Ayo cepat makan. Han Jingyi berkata. Mengambil sumpit dan mulai makan dengan cepat. Bukan, Jingyi.
Kenapa kamu makan secepat ini? Kamu bertanya dengan wajah bingung. Sudah terbiasa-biasanya. Teman-teman sekelas terlalu bersaing. Otak saya tidak bisa mengikuti. Saya hanya bisa bersaing lebih keras dari mereka. Han Jingyi mengeluh. Kamu tidak bisa berkata-kata. Baiklah, kalian luar biasa. Tapi orang-orang itu tidak seperti kamu. Di sekolah kami, banyak orang bersaing. Menyadari bahwa mereka tidak bisa bersaing. Jadi mereka hanya bisa menyerah. Kamu mengerti. Sangat mengerti. Di sekolah menengah atas, kamu memang seperti itu. Nilai politik, sejarah, dan geografi kamu tidak pernah turun di bawah 270 poin saat kelas 1 SMA. Sedangkan nilai fisika dan kimia kamu, nilainya sangat fluktuatif. Soal yang mudah bisa mendapatkan 8 atau 90. Jika soalnya sulit, hanya sekitar 60 poin. Kamu saat itu masih muda. Terpengaruh oleh kalimat, tidak ada yang sulit di dunia ini. Selama mau berusaha, itu terprogram di otak. Meskipun tahu bahwa fisika dan kimia saya buruk, masih saja memilih jurusan sains. Saat itu satu-satunya pikiranmu adalah harus menaklukkan fisika dan kimia. Saat kelas 3 SMA, kamu mulai menyesal. Karena kamu benar-benar tidak bisa menaklukkan dua pelajaran ini. Akhirnya, kamu bahkan tidak mendapatkan satupun garis. Sekarang setelah dipikir-pikir, seandainya dulu aku menyerah lebih awal, memilih jurusan sosial, pasti setara dengan level 211. Kamu sudah makan 2 suap lagi. Tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu dia berkata, ngomong-ngomong, Jingyi, apakah kamu tahu tentang beberapa barang yang sangat ringan, tapi harganya per unit sangat mahal? Ada. Banyak jurusan kami memerlukan bahan eksperimen. Harganya per unit sangat mahal. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja tiba-tiba tertarik dengan semua ini. Kalian semua ini beli barang-barang ini dari mana? Kamu bertanya dengan penasaran. Aku akan bertanya pada kakak-kakakku yang lebih tua. Nanti saya beritahu kamu. HMM. Tunggu sampai besok setelah aku selesai sibuk. Aku akan mentraktirmu makan besar. Teman lama baru-baru ini kaya. Han Jingyi bertanya dengan senyum. Mendapat sedikit rezeki. Kamu berkata dengan wajah merendah. Han Jingyi terlihat sangat bersemangat. Kalau begitu, aku harus mentraktirmu dengan baik. Haha, bisa makan bersama si cantik Han. Merupakan kehormatan bagi saya. Sangat miskin. Keduanya segera selesai makan. Lalu keluar bersama dari kantin. Waktu berlalu begitu cepat. 4 tahun kuliah berlalu dalam sekejap. Han Jingyi mengungkapkan perasaannya. Iya, sangat iri padamu yang masih bisa melanjutkan sekolah. Sedangkan saya harus menghadapi kerasnya kehidupan. Kamu juga mengungkapkan perasaanmu. Han Jingyi selalu merasa kamu sedikit putus asa. Lalu ia memberi semangat. Di usia kita ini, adalah saatnya untuk berjuang. Ngomong-ngomong, teman lama, apa cita-cita Anda? Cita-cita terlalu mewah. Ketika baru masuk universitas, mengira setelah lulus, segera bisa menjadi CEO, menikahi gadis cantik dan kaya. Namun setelah 1 tahun kuliah, sudah menghadapi kerasnya kehidupan. Berita buruk datang dari segala arah. Ketika kamu sendiri mencari pekerjaan, kamu akan semakin terkejut. Pada waktu itu, kamu berdoa setiap hari agar ada bos yang bisa melihat potensimu. Hadiahkan diri sendiri pekerjaan yang baik. Kemudian, kamu hanya bisa memilih untuk menjadi pengantar makanan. Sekarang ada sistem. Kamu belum memikirkan hari-hari ke depan. Namun sebagai pria yang memiliki sistem, memiliki sedikit cita-cita, seharusnya tidak berlebihan, kan? Kamu berpikir sejenak, berkata sambil tersenyum. Saya berpikir sejenak. Cita-cita saya sangat sederhana. Membuat beberapa tujuan kecil. Saya punya beberapa pacar. Memiliki beberapa anak. Bajingan. Mencari beberapa pacar. Mampukah untuk menghidupi mereka? Han Jingyi berkata dengan nada meremehkan. Haha, cita-cita? Ya, pasti tidak mudah untuk diwujudkan. Ngomong-ngomong, Jingyi, bagaimana denganmu? Tidak tahu. Jalani hari demi hari. Mungkin banyak orang seperti Han Jingyi. Jika kamu tidak memiliki sistem, mungkin juga berpikir mengantar makanan sehari adalah 1 hari. Kamu tidak bisa seperti ini. Kamu adalah ketua kelas kami. Juara kelas simbol merek dagang terdaftar. Atau masih menjadi bunga sekolah kami. Kamu harus menjadi teladan bagi kami. Han Jingyi melotot padamu. Rasanya kamu seperti guru wali kelas SMA kita. Kamu tersenyum nakal. Langsung mengalihkan topik. Haha, ngomong-ngomong. Jingyi, kamu jadi sangat cantik. Pasti banyak yang mengejarmu, kan? Tapi aku belum pernah menemukan yang cocok. Han Jingyi menggelengkan kepala. Aku selalu merasa para pengejar itu terlalu kekanak-kanakan. Jingyi, sudah saatnya mencari pasangan. Jangan katakan aku. Bagaimana denganmu? Kamu menghela napas. Dengan senyum pahit. Mantan pacarku sudah move on. Dia tidak tertarik padaku lagi. Hatiku sudah tertutup. Tadi tidak bilang. Mencari beberapa pacar. Memiliki beberapa anak. Sekarang kenapa hatiku tertutup? Han Jingyi berkata dengan nada kesal. Haha, tidak bertentangan. Han Jingyi sedikit kehabisan kata-kata. Tidak berbicara lagi. Keduanya berjalan sebentar. Keduanya merasa sedikit lelah. Jadi mereka mencari kedai teh susu. Masing-masing memesan segelas teh susu. Kamu menyeruput sedikit. Lumayan enak. Ngomong-ngomong. Jadi, kamu masih punya liburan musim panas? Kamu kembali mencari topik. Han Jingyi meminum sedikit teh susu.
lalu menggelengkan kepala. Liburan musim panas. Tidak tahu. Harus mengikuti arahan dosen. Tapi sepertinya sulit. Dosen kalian terlalu pelit, ya? Kamu sebagai mahasiswa pasca sarjana belum masuk kuliah. Sudah mulai mengeksploitasi kamu. Han Jingyi menghela napas. Orang lain ingin dieksploitasi, tapi mereka belum punya kesempatan. Kamu juga tidak tahu harus berkata apa. Keduanya berbincang lagi tentang masa SMA, dan tentang keadaan teman-teman yang mereka kenal. Sebenarnya semuanya masih cukup baik. Lagi pula, sebagian besar teman sekelas ada di Zheng City. Semua belum lulus. Tentu saja, mereka juga belum membeli rumah. Mencari pekerjaan sembarangan. Sudah cukup untuk tidak kelaparan. Banyak teman yang mereka kenal. Pekerjaan mereka juga cukup baik. Mungkin ini adalah bias penyintas. Siapa yang tahu? Keduanya berbincang lagi untuk sementara. Sepakat untuk makan malam bersama besok malam. Tempatnya dipilih oleh Han Jingyi. Kamu yang bayar. Setelah selesai, Han Jingyi mengantarmu ke depan pintu sekolah. Melihatmu pergi dengan taksi. Han Jingyi juga berbalik kembali ke asrama. Setelah kembali ke asrama, Han Jingyi teringat apa yang kamu katakan. Dia mencari informasi. Dan dengan cepat mengonfirmasi. Dia memilih beberapa paduan yang cukup mahal. Dan unit yang menjual paduan ini. Lalu mengirimkannya padamu. Kamu melihatnya sebentar. Barang ini sepertinya tidak bisa kamu operasikan sendiri. Karena banyak bahan yang diperlukan. Kamu tidak memiliki apa-apa. Benar-benar muncul entah dari mana. Juga sulit untuk dijelaskan. Sudahlah, sudahlah. Mari kita salin emas secara normal terlebih dahulu. Tunggu sampai sistem diupgrade lagi. Diperkirakan setiap hari akan ada 100 gram yang disalin. Dalam sebulan, itu menjadi 3 kilogram. Jika 400 gram, maka akan ada 1,2 juta. Itu sudah cukup. Namun, mengingat emas ini, tidak bisa diperdagangkan berkali-kali. Harus mencari sesuatu yang lebih dapat diandalkan. Kamu terus berpikir dan akhirnya tertidur. Saat terbangun, sudah pagi hari kedua. Keluar dari hotel, kamu mulai berjalan-jalan di luar. Lumayan. Ternyata menemukan sebuah kedai sarapan yang menjual pangsit goreng. Kamu sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Pangsit besar. Di dalamnya ada chives, telur, dan mie tipis. Tampaknya cukup enak. Kamu memesan 2. Sekali lagi ingin semangkuk bubur millet. Duduklah. Mulai makan perlahan. Setelah makan, kamu langsung kembali ke hotel. Di hotel, kamu membaca novel sebentar. Kemudian bermain game sebentar. Setelah makan siang, kamu merias wajahmu dengan sederhana. Lalu langsung pergi ke tempat pertemuan. Pukul 2. Semua orang sudah berkumpul. Kamu melihat sekeliling. Hampir semuanya adalah orang-orang yang sudah berumur. Yang termuda diperkirakan sudah berusia 50 tahun. Kamu semakin tidak optimis tentang pasar perangko ini. Barang ini tidak dimainkan oleh orang muda. Ini juga berarti tidak ada yang mau mengambil alih. Cepat atau lambat akan meredup. Mungkin penilaianmu salah. Tapi jika tidak runtuh, itu lebih baik. Dapat terus-menerus mengalirkan beberapa perangko langka. Menghasilkan uang tanpa henti. Yang datang ke lokasi. Semuanya adalah penggemar. Suasana di depan orang-orang masih sangat ramah. Namun, setelah kamu mengeluarkan perangko merah kecilmu sendiri, dan semua miliarder mengonfirmasi bahwa itu asli, suasana di lokasi menjadi meriah. Beberapa orang tua berebut untuk membelinya. Untungnya, pembawa acara cukup berpengalaman. Langsung diadakan lelang di lokasi. Setelah melalui perdebatan sengit, terjual dengan harga 1,1 juta. Kamu sangat senang. Setelah menerima uang, langsung memberikan perangko merah kecil itu kepada Liu Dashang yang memenangkan lelang. Setelah Liu Dashang mendapatkan perangko itu, langsung menaruhnya di album perangkosnya. Lalu memeluknya erat-erat, seolah-olah memeluk harta karun yang tak ternilai. Beberapa orang lainnya, semua tampak iri. Begitu kamu melihat, ada begitu banyak orang yang masih ingin. Maka dia mengeluarkan 4 lembar lagi. Pemuda ini, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak? Pembawa acara berkata dengan wajah terkejut. Yang lain juga terkejut. Hanya 4 lembar ini. Tidak ada lagi. Semua ini adalah koleksi kakek saya. Kalau bukan karena ingin membeli rumah, saya pasti tidak mau mengeluarkannya untuk dibeli. Juga, setelah 5 lembar ini terjual, Dianjing juga tidak bisa membeli rumah yang bagus. Seorang kakek mengeluh. Iya, rumah Dianjing terlalu mahal. Sekarang meskipun sudah sedikit turun, tetap saja tidak murah. Segera lelang saja. Pembawa acara mendengar hal itu. Melihat ke arahmu. Kamu segera mengangguk. Pembawa acara melihat situasi itu. Langsung memulai. Akhirnya, harga jual 4 lembar perangko ini lebih mahal sedikit dibandingkan perangko pertama. Harga jual terendah mencapai 1,11 juta. Yang termahal mencapai 1,2 juta. Kamu mendapatkan 5,83 juta. Menjadi pemenang terbesar hari ini. Beberapa orang yang berhasil membeli perangko juga sangat senang. Yang tidak berhasil membeli hanya bisa memukul dada dan menginjak-injak kaki. Sebenarnya, banyak yang mampu membeli. Lagi pula, kolektor. Tidak banyak orang miskin yang bisa menghabiskan 1,1 juta sebelumnya. Pasti adalah cinta sejati. Mengenai beberapa yang terakhir, diperkirakan melihat kondisi pasar sampai sini. Membeli dengan harga ini, diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan bisa menambah sedikit uang untuk dijual lagi. Ini juga alasan mengapa harga di belakang lebih tinggi dari yang pertama. Banyak orang di tempat kejadian
Semua menambahkan WeChatmu. Beritahu kamu jika ada perangko bagus di masa depan, bisa menghubungi mereka. Kamu tersenyum dan menyatakan, pasti, pasti. Namun, dalam waktu singkat, kamu benar-benar tidak berniat untuk menjual perangko lagi. Bahkan jika menjual lagi, tidak akan memilih untuk menjual perangko di Yanjing. Apalagi memilih untuk membeli sendiri. Kamu juga baru menyadarinya belakangan ini. Lingkarannya sangat kecil. Diperkirakan hari ini hal ini akan segera menyebar di lingkaran. Hari ini ada 5 lembar perangko kecil yang terjual. Suasana di lokasi sangat meriah. Harga perangko yang terjual di belakang. Semuanya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Karakter yang kamu bangun adalah tidak mengerti perangko. Jadi tidak mengambil tindakan. Tentu saja tidak perlu. Perangko yang terjual di lokasi. Sebagian besar masih di kisaran 2 hingga 3.000. Yang mahal sangat sedikit. Ada satu perangko yang berbentuk 7 atau 8 sisi. Namun kondisinya tidak terlalu baik. Tidak seperti perangko-perangko yang kamu miliki sebelumnya. Hampir semuanya baru. Menyalin juga sama sekali baru. Sama sekali tidak terlihat perbedaannya. Tapi kondisi barang ini tidak terlalu baik. Membelinya, menyalinnya, semuanya benar-benar sama. Jadi mudah terjadi masalah. Sebenarnya setelah kamu menjual perangko, kamu ingin pergi. Namun, tak seorang pun pergi. Keluar sendiri juga terasa kurang tepat. Kamu duduk di tempatmu. Mulai menghitung. Sekarang di rekening ada total 7,8 juta. Mobil seharga 200.000 yang sebelumnya dilihat. Sudah tidak sesuai dengan statusmu. Tapi memikirkan bahwa kamu belum punya rumah. Rumah di Jiangcheng. Lebih dari 7 juta sebenarnya cukup. Tapi tidak terlalu baik. Lebih baik tunggu sebentar lagi. Bagaimanapun juga harus membeli sebuah villa. Atau membeli sebuah apartemen besar di pusat kota. Akhirnya sudah jam 4 sore. Acara ini akhirnya selesai. Kamu pergi dengan terburu-buru. Kembali ke hotel. Mencuci muka sebentar. Berganti pakaian. Kamu pergi ke Universitas Xi'an untuk mencari Han Jingyi. Han Jingyi mencari restoran bebek panggang dekat sekolah mereka. Kamu melihat-lihat sebentar. Tidak terlalu mahal. Rata-rata hanya sekitar 100. Tapi reputasinya memang bagus. Namun kamu tetap menolak, karena ingin makan bebek panggang. Kenapa tidak pergi ke Kuanjude? Kuanjude adalah tempat makan untuk orang luar. Orang lokal biasanya tidak pergi ke sana. Tapi saya memang orang luar. Di sana terlalu banyak orang. Harganya juga mahal. Tidak ada nilai yang sebanding. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Yanjing. Jika tidak makan di Kuanjude, bukankah itu sia-sia? Lagi pula, saya tidak kekurangan uang sebanyak itu. Kamu yang punya lebih dari 7 juta di rekening. Sangat percaya diri. Akhirnya, Han Jingyi dengan putus asa hanya bisa memutuskan untuk pergi ke Kuanjude. Kamu naik taksi langsung ke Yanda, menjemput Han Jingyi, lalu pergi bersama ke Kuanjude. Karena sudah menghasilkan uang, senyummu selalu terpancar di wajahmu. Dongge, rasanya kamu sangat bahagia hari ini. Apakah ada kabar baik? Han Jingyi bertanya dengan penasaran. Haha, hari ini semuanya berjalan cukup lancar. Sedikit mendapatkan keuntungan. Kamu berkata dengan bangga. Han Jingyi langsung tertarik. Berapa banyak yang kamu dapat? Tidak banyak, tidak banyak. Hanya 50.000. Kamu berkata dengan wajah merendah. Han Jingyi sedikit terkejut. Sang membuka mulutnya lebar-lebar. Apa yang sedang kamu lakukan? Mendapatkan begitu banyak sekaligus. Hanya membantu klien menjual sedikit barang. Diberi komisi. Kamu mengarang cerita sembarangan. Menjual apa sampai bisa naik begitu banyak? Menjual sedikit perangko. Saya juga tidak tahu mengapa barang itu begitu mahal. Kamu terus mengarang. Apakah ini akan menimbulkan masalah? Han Jingyi bertanya dengan wajah khawatir. Setelah semua, beberapa tahun ini, internet semakin berkembang. Banyak yang tiba-tiba kaya. Kebanyakan adalah penipuan. Tidak akan. Saya hanya membantu orang untuk mengurus sesuatu. Uangnya juga tidak lewat di tanganku. Juga tidak menggunakan kartuku. Lagi pula, barang seperti perangko ini, tidak ada namanya. Saya juga memiliki informasi klien. Cepat perbaiki. Han Jingyi terus bertanya. Kamu cepat-cepat mengganti topik. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah pernah makan bebek panggang di Kuanjude? Tentu saja sudah pernah pergi. Saya sudah pernah makan di sini saat masih SD. Saat kuliah, saya juga pernah makan di sini sekali lagi. Saya benar-benar iri padamu. Sebelum saya lulus SMA, saya tidak pernah keluar dari kota kita. Tidak mungkin. Kamu tidak pernah pergi ke kota saat kecil? Han Jingyi terlihat terkejut. Tidak. Semua kerabat kami ada di kota kita. Jadi saya tidak pernah keluar dari kabupaten kita. Kamu tahu kan? Di desa keluarga saya, tidak punya banyak uang. Tidak seperti orang tuamu. Mereka memiliki pekerjaan yang baik. Kamu berkata dengan wajah penuh rasa iri. Han Jingyi awalnya merasa kasihan mendengar ceritamu. Ingin menghibur dia beberapa kata. Tidak disangka dia kembali membicarakan orang tuanya. Han Jingyi seketika merasa bingung. Saya mengenal beberapa teman sekelas. Mereka pergi ke pegunungan setiap tahun untuk mengajar. Kondisi di tempat kita jauh lebih baik dibandingkan di pegunungan itu. Melihat bahwa topik berhasil dialihkan. Kamu berpura-pura sangat tertarik. Benarkah? Nanti kamu bantu perkenalkan saya. Saya juga ingin pergi ke pegunungan untuk melihat. Baiklah. Nanti kita bisa pergi bersama. Keduanya sedang mengobrol. Tiba di pintu masuk Kuanjude. Turun dari mobil. Mulai mengantri. Setelah menunggu selama 1 jam yang panjang,
Kamu dan Han Jingyi akhirnya masuk, memesan beberapa hidangan khas, dan segera disajikan. Bebek panggang berkualitas dan kaki bebek dengan mustard, jantung bebek yang dibakar, hati angsa dalam air garam. Aturan lama. Makan dulu di grup teman. Keduanya selesai berfoto, lalu mulai makan dengan lahap. Lumayan enak. Kamu dan Han Jingyi sangat menikmati makanan. Ngomong-ngomong, teman lama, besok saya akan mulai sibuk. Maaf, Han Jingyi berkata dengan wajah penuh penyesalan. Kamu sedikit kecewa. Awalnya ingin Han Jingyi menemani jalan-jalan di Yanjing. Tidak menyangka Han Jingyi harus mulai sibuk. Tidak apa-apa. Saya juga sudah selesai sibuk. Berencana kembali ke kota. Aku antar kamu pulang, ya? Masih awal. Bagaimana kalau kita nonton film? Sudah lama tidak menonton film. Han Jingyi tiba-tiba mengusulkan. Kamu juga sudah lama tidak menonton film. Terakhir kali saya menonton film. Masih semester lalu. Menontonnya bersama Liu Ruyan. Baiklah, film apa yang ingin Anda tonton? Aku akan mentraktirmu. Kamu sudah mentraktirku makan. Apa saja boleh. Han Jingyi mengeluarkan ponselnya dan mulai berbagi denganmu. Keduanya dengan cepat memilih sebuah film komedi lokal, lalu membeli tiket. Mereka mulai berjalan menuju bioskop terdekat. Baru saja masuk ke mall, kamu mendengar seseorang memanggil Han Jingyi dari belakang. Han Jingyi juga mendengarnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Sue Yao, mengapa kamu ada di sini juga? Aku baru saja selesai kerja. Ingin datang untuk menonton film sebentar. Oh ya, pria tampan ini adalah Li Sueyao. Melihat Han Jingyi dengan senyum nakal. Hari-hari ini, semua orang suka bergosip. Setiap kali melihat seorang pria dan wanita berjalan bersama, pasti berpikir ke arah itu. Han Jingyi sedikit merasa putus asa. Teman sekelasku di SMA. Saya datang dalam 2 hari ini untuk urusan. Baru saja selesai makan. Bersiap untuk menonton film bersama. Li Sueyao masih tersenyum nakal. Oh, hai, Xiao Fan. Saya adalah teman kuliah Jingyi, Li Sueyao. Setelah itu, dia mengulurkan tangan yang lembut dan halusnya yang putih. Kamu sudah lama mengamati Li Sueyao secara diam-diam. Rambut pendek hitam. Tubuhnya indah dan proporsional. Wajahnya tidak kalah cantik dari Han Jingyi. Melihat Li Sueyao mengulurkan tangannya, kamu segera menunjukkan senyummu. Mendekat dan menggenggam tangan Li Sueyao. Hai, adik Sueyao. Saya adalah kamu. Menggenggamnya dengan lembut. Begitu cepat terpisah. Oh ya, film apa yang ingin Anda tonton? Li Sueyao bertanya sambil tersenyum. Pertunjukan jam 8. Saya tidak mau berteman denganmu. Bagaimana denganmu? Han Jingyi menjawab. Kita sangat cocok. Aku juga ada di adegan itu. Li Sueyao berkata, mengeluarkan ponselnya, menunjukkan catatan pembelian tiketnya kepada Han Jingyi. Kalau begitu, kita naik bersama. Han Jingyi mengundang. Sudahlah, aku tidak akan jadi obat nyamuk untuk kalian. Aku pergi duluan. Li Sueyao berkata, melangkah dengan kaki jenjangnya, berjalan cepat ke depan. Wajah kecil Han Jingyi sedikit memerah. Namun, seketika dia kembali normal. Teman lama itu, mari kita jalan-jalan sebentar di sini. Filmnya masih setengah jam lagi baru mulai. Mal ini, meskipun lokasinya cukup baik, tapi banyak barang yang tidak mahal. Kamu dan Han Jingyi berkeliling sebentar. Namun, tidak ada yang bisa dibeli. Meskipun Han Jingyi sangat cantik. Namun, kamu hanya menganggapnya sebagai teman baik. Kamu ingin jadi pria brengsek. Tidak proaktif, tidak menolak, tidak bertanggung jawab. Tentu saja, tepat pada waktunya. Pasti tidak akan pelit. Han Jingyi membeli beberapa barang kecil. Totalnya hanya 180 yuan. Kamu juga tidak berniat membantunya membayar. Merasa waktu sudah cukup. Kamu pergi ke kedai teh susu dan membeli 3 gelas teh susu. Lalu pergi bersama Han Jingyi ke bioskop di atap. Han Jingyi pergi mengambil tiket. Kamu memberikan secangkir teh susu yang berlebih kepada Li Sueyao. Anak muda, apakah kamu ingin mendekati Jingyi? Li Sueyao bertanya dengan senyum nakal. Tanpa menunggu kamu berbicara, Li Sueyao melanjutkan. Mari kita bertukar WeChat. Nanti kalau ada kabar dari Jingyi, aku segera memberitahumu. Kamu juga tidak membantah. Mengeluarkan ponsel. Menambahkan WeChat Li Sueyao. Jingyi kita ini adalah gadis yang baik. Dengan bantuanku, kamu pasti bisa berhasil. Li Sueyao selesai berbicara. Dia memberi isyarat semangat padamu. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Han Jingyi bertanya sambil tersenyum. Oh, tidak ada apa-apa. Jingyi, apakah kamu sudah mengambil tiket? Li Sueyao segera menjawab. Sudah diambil. Aku akan lihat apakah kita duduk berdekatan. Li Sueyao berkata. Lalu mengambil tiket dari tangan Jingyi. Melihat sejenak, sepertinya kita duduk berdekatan. Setelah mengatakannya, Li Sueyao merasa sedikit malu. Dia kembali menjadi obat nyamuk. Tapi ini benar-benar bukan salahnya. Tempat duduk dipilihnya sendiri terlebih dahulu. Jingyi mengambil tiket Li Sueyao dan juga melihat sejenak. Tempat duduk ketiga orang itu memang berdekatan. Dalam hati merasa sedikit tidak senang. Namun tidak mengungkapkannya secara lisan. Di dalam hatimu ada sedikit rasa senang. Lagi pula, di samping ada 2 wanita cantik. Orang lain memandangnya dengan penuh rasa iri. Pria, siapa yang tidak ingin menjaga muka? Kamu berdiri. Pergi membeli 1 ember besar popcorn. Dengan cepat, langsung masuk ke dalam.
Jingyi duduk di tengah. Di kedua sisinya adalah Li Sueyao dan kamu. Kamu juga tidak memikirkan banyak hal. Menonton film dengan serius. Jingyi awalnya merasa sedikit tidak senang, namun segera terlarut dalam film. Li Sueyao awalnya berpikir bisa menyaksikan drama. Namun, keduanya justru sedang menonton film dengan baik. Li Sueyao juga hanya bisa menonton film dengan baik. Film berdurasi kurang dari 2 jam. Dengan cepat selesai ditayangkan. Awalnya kamu ingin mengantar Han Jingyi kembali ke kampus. Namun, Han Jingyi menolak. Dia pulang dengan taksi bersama Li Sueyao. Kamu juga memesan taksi. Kembali ke hotel tempat tinggal. Jingyi, ini seharusnya adalah pertama kalinya kamu menonton film dengan seorang pria, kan? Li Sueyao berkata dengan senyum nakal. Kami hanya memiliki hubungan sebagai teman sekelas biasa. Kebetulan saya ingin menonton film. Jadi kami pergi bersama. Han Jingyi menjelaskan dengan wajah serius. Baiklah, tadi saya menambahkan WeChat kamu. Katanya untuk menjadi mak comblang bagi kalian. Kamu juga tidak menolak. Dia pasti memiliki perasaan terhadapmu. Li Sueyao berkata. Wajahnya penuh dengan ejekan. Han Jingyi sudah kembali ke akal sehatnya. Kami berdua tidak mungkin. Dia di Jiangcheng. Saya di Yanjing. Jaraknya terlalu jauh. Lebih banyak hal. Han Jingyi tidak bisa mengatakannya. Misalnya, kamu hanya seorang mahasiswa biasa. Kondisi keluarganya juga biasa saja. Meskipun Han Jingyi tidak peduli. Tapi orang tua Han Jingyi pasti tidak bisa tidak peduli. Li Sueyao sedikit menyesal. Oh, baiklah. Sepertinya Nona Jingyi kita masih harus tetap lajang. Kamu juga sama. Han Jingyi berkata dengan nada kesal. Sig, bagaimana kalau saya mengejar teman lama kamu ini? Li Sueyao berkata dengan senyum nakal. Han Jingyi tampak bingung. Tapi dia juga tahu Li Sueyao sedang bercanda. Silakan pergi. Kamu silakan saja pergi. Serius. Lebih nyata daripada emas. Jadi, ceritakan padaku. Apa syaratmu untuk ini? Li Sueyao bertanya dengan wajah penasaran. Han Jingyi tampak bingung. Tapi dia tetap menjelaskan sedikit kepada Li Sueyao. Ternyata dia adalah seorang pemuda miskin. Li Suyo langsung mengerti. Bagaimanapun, mereka berdua adalah bunga kampus Universitas Yanjing. Banyak orang yang mengejar mereka. Sudah banyak melihat berbagai generasi kedua. Meskipun bukan generasi kedua, mereka semua sangat berpotensi. Lagi pula, di zaman sekarang ini, mereka yang bisa masuk Universitas Yanjing, hampir semuanya adalah anak emas. Dalam keadaan normal, mereka akan memiliki masa depan yang lebih cerah dibandingkan kamu, seorang mahasiswa biasa dari universitas kedua. Masa depan mereka lebih cerah. Kamu kembali ke hotel, memikirkan sejenak. Tidak ada yang perlu dilakukan. Jadi, kamu langsung membeli tiket pesawat kembali ke Jiangcheng untuk hari berikutnya. Pada siang hari berikutnya, kamu selesai makan. Lalu, kamu pergi ke bandara dengan taksi sambil membawa barang. Perjalanan berjalan lancar. Sampai di sekolah sudah lebih dari jam 6 malam. Pertama, pergi ke kantin untuk makan. Kemudian, kamu kembali ke asrama dengan barang bawaan. Beberapa orang di asrama tidak ada di sini. Kamu sangat terkejut. Tidak aneh jika Yolin dan Yo Haitao tidak ada. Kenapa Yubo juga tidak ada? Yubo tidak memiliki pasangan. Dia juga tidak suka tinggal di rumah. Kamu mengirim pesan di grup, mengatakan akan mentraktir makan barbeque nanti. Sayangnya, tidak ada yang setuju. Semuanya bilang ada urusan. Kamu semakin terkejut. Apa mungkin Yubo juga sudah menemukan pasangan? Lihat apakah Yubo kembali malam ini. Nanti tanya dengan baik-baik. Kamu membuka ponsel. Bersiap untuk mulai mencari tempat tinggal. Sekarang sudah pertengahan Juni. Dalam 10 hari ke depan, akan lulus. Saatnya untuk keluar dan menyewa tempat tinggal. Kamu berencana untuk menyewa tempat yang sedikit terpencil. Terutama karena kamu juga tidak berniat mencari pekerjaan. Jadi tidak perlu memikirkan masalah perjalanan. Di pinggiran kota yang ada jalur kereta bawah tanah. Transportasi juga sangat nyaman. Lingkungannya juga baik. Dengan cepat, kamu pun mengunci pilihan pada sebuah kompleks perumahan yang bagus. Kompleks perumahan ini tidak jauh dari sekolah. Hanya 5 atau 6 kilometer. Juga dekat dengan stasiun kereta bawah tanah. Sekitar 500 meter. Di sekitarnya ada pusat perbelanjaan besar, gedung perkantoran, dan taman yang lengkap. Sewa rumahnya juga tidak mahal. Rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Didekorasi dengan baik, termasuk biaya pemeliharaan. Harganya hanya 4.500 yuan. Di dalamnya juga ada apartemen 2 kamar. Tapi harganya 4.000 yuan. Kamu mempertimbangkan berkali-kali. Namun, kamu masih merasa menyewa apartemen 3 kamar lebih nyaman. Lagi pula, kamu juga tidak kekurangan 500 yuan itu. Kamu berencana untuk pergi melihatnya besok. Setelah selesai, kamu membaca novel sebentar di asrama. Semakin dibaca semakin tidak nyaman. Para tokoh utama pria dalam novel-novel kota itu, entah itu sistem kaya raya, atau memiliki kemampuan untuk melihat pergerakan saham, atau bisa membedakan keaslian barang antik, atau bisa menghasilkan uang dengan check-in. Seperti dirimu, menghasilkan uang semenyusahkan ini. Benar-benar tidak banyak. Kamu sudah mendapatkan sistem hampir sebulan. Bahkan tidak memiliki pasangan. Sig, semakin kamu pikirkan semakin tidak nyaman. Jadi kamu menangis di aplikasi novel. Bersiap untuk berjalan-jalan di jalan komersial di depan sekolah. Di dalam jalan komersial ada sebuah bar. Kamu pernah datang beberapa kali bersama beberapa teman sekamar.
Harganya masih wajar. Banyak siswa yang datang bermain di sini. Gadis-gadis lebih banyak. Kaki panjang seputih salju di mana-mana. Kamu memesan segelas minuman. Sambil minum sambil menikmati. Sayang sekali. Tidak membawa kunci mobil mewah. Kalau tidak, akan ada banyak wanita yang datang untuk mengajak bicara. Meja sebelahmu. Begitulah. Terus-menerus ada wanita cantik yang datang untuk mengajak bicara. Kunci mobil itu. Sepertinya adalah kunci Ferrari. Model spesifik apa? Kamu juga tidak bisa mengenalinya. Jangan bilang gadis-gadis ini bodoh. Benar-benar pergi berkencan. Tidak melihat mobil mewah. Wanita-wanita itu kemungkinan besar akan langsung berpaling dan pergi. Hari-hari ini, orang-orang masih sangat realistis. Namun gadis-gadis ini, apakah benar-benar mahasiswa? Sungguh sulit untuk dikatakan. Setelah selesai minum, kamu berdiri, siap untuk pergi. Tiba-tiba, seorang gadis melompat ke pelukanmu. Ada bau alkohol di tubuhnya. Sepertinya dia sudah minum banyak. Kamu hanya merasakan sedikit panas di pelukanmu. Mengenai penampilan gadis ini, kamu sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Kamu awalnya mengangkat kepala dan melihat ke atas. Tidak ada orang kaya atau pengikut di sekitar sini. Baru sekarang bisa bernapas lega. Membantu gadis itu berdiri. Cantik, rumahmu di mana? Aku mengantarmu pulang. Gadis itu sudah terlalu banyak minum. Tanpa mengangkat kepala, dia berkata, Aku tidak punya rumah. Lalu, aku antar kamu kemana? Kamu berkata dengan nada kesal. Pergi ke hotel. Gadis itu berkata dengan terbata-bata. Kamu merasa sedikit bingung. Membantu gadis itu berdiri. Baiklah. Gadis itu bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Kamu terpaksa mengangkatnya. Sementara itu, kamu juga melihat wajahnya. Liu Yi. Ternyata dia adalah bunga kampus Universitas Jiangcheng. Liu Yi. Jantungmu berdegup kencang seketika. Kamu mengangkat Liu Yi. Langsung memanggil taksi. Pergi ke hotel terdekat. Setelah berhasil check-in, kamu membawa Liu Yi ke kamar di lantai atas. Meletakkan 2 botol air di samping tempat tidur. Membuka tutupnya. Kamu berdiri dan berniat untuk pergi. Siapa sangka, Liu Yi tiba-tiba menarik lenganmu. Dia berkata dengan lemah, "Jangan pergi." Setelah mengatakannya, Liu Yi. Namun dia mulai melepas pakaiannya. Tubuhnya yang halus dan lembut seperti giok. Seketika menarik seluruh perhatianmu. Kakak, apakah aku cantik? Kamu tidak bisa menahan diri lagi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, kamu pun terbangun. Liu Yi masih tidur. Namun ekspresinya terlihat sedikit menyakitkan. Kamu melihat seberkas merah muda di atas spray putih bersih. Merasa sedikit menyesal. Seandainya tahu situasi ini, seharusnya aku lebih menghargai wanita. Beberapa saat kemudian, Liu Yi juga terbangun. Maaf, tidak apa-apa. Ini adalah inisiatifku. Setelah Liu Yi mengatakannya, dia mulai mengenakan pakaian. Kamu tiba-tiba teringat. Saat sebelumnya, saat makan barbeque, ada yang bilang, keluarga Liu Yi hampir bangkrut. Apakah ini adalah plot klise seperti dalam novel? Ayo tambahkan WeChat. Tidak perlu. Saya akan pergi ke luar negeri hari ini. Tidak akan kembali lagi di masa depan. Liu Yi berkata dengan tenang. Kenapa? Bisakah kamu tidak pergi? Bab 17 menyewa bersama Liu Yi. Keluarga kami bangkrut. Orang tuaku sudah dikendalikan. Ayah saya menyuruh saya segera pergi ke luar negeri. Liu Yi berkata dengan wajah tenang. Bukankah itu perusahaan terbatas? Perusahaan bangkrut. Apa hubungannya dengan orang tuamu? Kamu bertanya dengan wajah bingung. Ayahku adalah seorang badan hukum. Ibu saya juga adalah badan hukum dari proyek tertentu. Kamu tampak tidak bisa berkata-kata. Bahkan aku yang bodoh ini tahu. Sebaiknya jangan menjadi badan hukum perusahaan. Orang tua Liu Yi, perusahaan sebesar itu. Bagaimana mungkin tidak mengerti hal ini? Kenapa orang tuamu begitu bodoh? Begitu kamu mengucapkan kata-kata ini, kamu langsung menyesal. Liu Yi melirikmu. Situasinya sangat rumit. Di satu sisi, keluarga kami mengerjakan proyek tertentu. Mengeluarkan banyak uang. Pembayaran proyek sudah tertunda selama 3 atau 4 tahun. Di sisi lain, tanah yang dibeli dengan harga tinggi beberapa tahun lalu. Sekarang harganya sudah turun banyak. Sekarang rumah juga sulit untuk dijual. Berbagai hal yang membutuhkan uang tidak mendapatkan uang. Jadi melaporkan orang tuaku. Lalu, apakah orang tuamu meninggalkan harta untukmu di luar negeri? Kamu bertanya dengan wajah penuh perhatian. Liu Yi menghela napas. Tidak ada. Tapi saya bisa menghidupi diri sendiri. Kamu merasa sedikit sakit hati. Bagaimanapun, mereka baru saja menjalin hubungan. Kamu berharap Liu Yi bisa tinggal. Jangan pergi. Aku akan mendukungmu. Liu Yi memandangmu sejenak. Menggunakan ponsel buatan dalam negeri. Pakaian juga sangat murah. Sekali lihat, keadaan keluarganya sangat biasa. Melihat situasimu juga tidak kaya. Lebih baik tidak membebanimu. Siapa yang aku anggap rendah? Meskipun saya tidak bisa dibilang kaya raya. Menghidupimu sudah lebih dari cukup. Kamu berkata sambil menepuk dadamu. Lagi pula, kamu keluar. Siapa yang berjuang untuk orang tuamu? Sesuai dengan yang kamu katakan. Keadaannya mungkin belum seburuk itu. Jika uang proyek kalian bisa kembali, apakah keadaan di rumahmu akan lebih baik? Kamu melanjutkan menjelaskan. Liu Yi seketika terdiam. Apa yang kamu katakan juga tidak salah. Kali ini, kerabat dan teman di rumah sudah mengeluarkan banyak uang.
Hampir semuanya tersingkir. Yang bisa menyelamatkan orang tuanya. Selain dirinya sendiri. Siapa lagi? Kalau begitu, aku akan tinggal di sini. Aku mudah untuk dihidupi. Cukup sediakan tempat tinggal untukku. Lalu biarkan aku menggunakan informasi milikmu. Aku akan lihat apakah bisa mencari pekerjaan paruh waktu online. Menghidupi diri sendiri. Hatimu penuh kegembiraan. Namun kamu berpura-pura tidak peduli. Kebetulan hari ini aku berencana untuk menyewa sebuah rumah. Nanti, kamu juga bisa pindah ke sana. Biasanya masak untukku. Bersihkan sedikit. Anggap saja itu sebagai pembayaran sewa dan uang makanmu. Baiklah, terima kasih banyak. Dongge, kamu istirahatlah di sini. Saya sekarang keluar untuk menyewa rumah. Ngomong-ngomong, mari kita tambahkan WeChat dulu. Setelah kamu selesai berbicara, mengeluarkan ponsel dan menampilkan kode QR. Liu Yi juga mengambil ponselnya. Memindai sebentar. Kamu ingin makan apa? Saya akan pergi membelikanmu terlebih dahulu. Tidak usah. Aku masih punya sejumlah uang di dompetku. Liu Yi menolak. Kamu melihat jam. Baru pukul 7 lebih. Masih sangat pagi. Tidak usah. Aku akan turun sekarang. Setelah kamu selesai berbicara, cepat-cepat mengenakan pakaian. Mengambil kartu akses dan keluar. 10 menit kemudian, kamu datang membawa banyak sarapan. Lihatlah apa yang kamu suka makan. Liu Yi memilih beberapa yang disukainya. Mulai makan. Kamu juga mulai makan sisa yang ada. Setelah makan, kamu mengingatkan Liu Yi untuk menunggu di sini. Pergi menyewa rumah sendiri. Kamu pergi ke agen properti. Menemukan kompleks yang kamu suka. Kebetulan, rumah yang kamu lihat kemarin belum disewa. Kamu pergi melihat langsung. Rumahnya sangat bagus. Lantai 22. Atap. Tenang. Pemandangannya juga bagus. Kamu langsung memutuskan di tempat. Rumah sudah dipercayakan kepada agen properti. Jadi langsung menandatangani kontrak di tempat. Melakukan serah terima. Kamu di pintu kembali. Mengurus kartu SIM lagi. Lalu naik taksi kembali ke hotel. Liu Yi sudah menunggu cukup lama. Tatapannya penuh harapan padamu. Sudah menyewa rumah. Mari kita pergi sekarang. Liu Yi mengangguk. Dia menggandeng lenganmu dan keluar. Tubuh yang menggoda dan berisi. Terus-menerus menghantammu. Membuat hatimu berdebar. Ngomong-ngomong, aku baru saja mengurus kartu. Kamu bisa ganti nanti. Kamu berkata. Mengeluarkan kartu SIM dari tanganmu. Memberikannya kepada Liu Yi. Liu Yi segera memasukkan kartu itu. Lalu mulai mendaftar WeChat. Kamu menghentikan sebuah mobil. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di kompleks Hanjing. WeChat baru Liu Yi juga sudah terdaftar. Keduanya menambahkan WeChat satu sama lain lagi. Menggesek kartu akses untuk masuk ke kompleks perumahan. Lalu dengan cepat sampai di rumah sewaan. Bagaimana? Kamu melihat ke arah Liu Yi. Bagus. Lebih baik dari yang saya kira. Yang penting kamu puas. Silakan pilih satu kamar. Liu Yi mengangguk. Memilih sebuah kamar tidur sekunder. Kamu mengeluarkan ponsel. Mengirim 100.000 yuan ke Liu Yi melalui WeChat. Liu Yi menerima transfer. Dengan wajah terkejut. Dongge, kenapa kamu mengirimkan begitu banyak uang padaku? Kita baru saja pindah. Masih banyak yang kurang. Kamu lihat dan beli saja. Oh ya. Sementara itu, jangan gunakan WeChat yang lama. Uang di dalamnya juga jangan ditransfer ke WeChat ini. Kamu menjelaskan. Liu Yi langsung mengerti. Merasa sedikit malu. Maaf. Maaf telah merepotkan Dongge. Kamu tersenyum nakal. Dengan hubungan kita berdua. Apa ada masalah atau tidak? Wajah Liu Yi sedikit memerah. Tapi segera kembali normal. Jadi saya akan melihat untuk membeli beberapa panci, mangkuk, dan peralatan dapur lainnya. Dan spray. Ngomong-ngomong. Dongge, kamu suka warna apa? Asalkan bukan hijau, itu sudah cukup. Kamu berkata sambil tersenyum. Liu Yi melirikmu. Mengeluarkan ponsel. Mulai memilih. Ngomong-ngomong. Apakah kamu punya barang yang ingin dipindahkan? Kamu tiba-tiba bertanya. Lupakan saja. KTP, kartu bank, dan paspor saya ada di sini. Barang-barang lainnya. Tidak masalah. Itu bagus. Ngomong-ngomong. Apakah orang tuamu pernah memberitahumu? Berapa banyak uang yang dibutuhkan perusahaan mereka untuk beroperasi dengan normal? Ayahku pernah menyebutnya. Diperkirakan butuh 5 target kecil. Tapi jika bisa mendapatkan pembayaran proyek yang kami kerjakan, seharusnya sudah cukup. Liu Yi berkata. Dengan wajah penuh harapan melihatmu. Kamu segera mengangkat tangan. Jangan lihat aku. Aku benar-benar tidak punya energi sebesar itu. Saya punya sedikit uang. Tapi ada 5 tujuan kecil. Terlalu jauh. Keluargaku juga tidak ada hubungannya. Saya hanya orang biasa. Liu Yi sedikit kecewa. Menghela napas. Maaf. Saya terlalu berpikir. Wanita cantik mengernyitkan dahi. Kamu tiba-tiba merasa sedikit sakit hati. Jangan terburu-buru dulu. Menurut saya, masih ada banyak masalah dalam hal ini. Masalah apa? Liu Yi menatapmu dengan wajah bingung. Ayahmu adalah orang yang berpengalaman. Proyek semacam itu. Uang proyek memang sulit didapat. Tapi ayahmu berani melakukannya. Pasti dia yakin. Menurut saya, entah ayahmu telah menyinggung seseorang. Atau ada yang ingin mengambil perusahaan keluargamu. Tidak mungkin. Ayahku selalu mengutamakan perdamaian dalam berbisnis. Selain itu, industri keluarga kami sekarang sama sekali tidak berharga. Dulu tidak berharga.
Tapi itu tidak berarti tidak akan berharga di masa depan. Terutama dua proyek keluargamu. Lokasinya cukup bagus. Jika suatu saat dibangun jalur kereta bawah tanah ke sana. Meskipun harga rumah tidak akan melonjak tinggi. Tapi pasti akan laku keras. Ini yang kamu lihat di internet tadi. Menurutmu, analisis mereka sangat masuk akal. Keluarga Liu telah bertahan selama bertahun-tahun. Mereka telah melewati masa-masa tersulit. Bagaimana mungkin sekarang baru bangkrut? Ada kemungkinan lain yang tidak kamu sebutkan. Mungkin ini karena Liu Yi. Ada satu momen. Kamu menyesal. Lebih baik biarkan Liu Yi pergi ke luar negeri langsung. Namun, sekarang Liu Yi sudah menyewa bersama kamu. Menyesal juga tidak ada gunanya. Kamu adalah pria yang memiliki sistem. Tidak bisa begitu lemah. Namun, sistem saat ini memang tidak terlalu kuat. Semoga upgrade berikutnya lebih bermanfaat. Ngomong-ngomong, sistem seharusnya segera di-upgrade, kan? Oh ya, kamu sebaiknya tidak keluar belakangan ini. Jika ingin membeli sesuatu, beli saja secara online. Pengiriman dan sebagainya. Tulis namaku. Nanti aku akan langsung mengambilnya. Kamu mengingatkan. Liu Yi bahkan berpikir bahwa kamu khawatir bertemu dengan kreditor. Mengangguk. Siang itu, mereka berdua tidak keluar untuk makan. Mereka langsung memesan makanan. Liu Yi membeli barang-barang lain. Saat siang juga tiba. Mereka berdua selesai makan. Mengambil spray yang baru dibeli. Menyuci penutupnya. Dan menata panci, mangkuk, dan peralatan baru yang dibeli. Liu Yi juga membeli beberapa perlengkapan mandi secara online. Menunggu sampai malam. Rumah baru sudah siap. Keduanya kembali di rumah baru. Makan satu porsi hotpot. Yi, kamu nonton TV di sini ya? Aku duluan kembali ke kamar. Liu Yi mengangguk dengan manis. Hai mem. Kamu kembali ke kamar tidur. Berbaring di tempat tidur. Bersiap untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Satu-satunya sandaran adalah sistem. Tapi sistem saat ini sepertinya masih belum cukup. Ada sesuatu yang salah. Sistem sendiri adalah sistem duplikasi tingkat dewa. Tapi saat ini, sepertinya hanya sistem duplikasi biasa. Masih jauh dari kata dewa. Pasti ada fungsi sistem yang belum ditemukan. Tiba-tiba kamu mendapatkan ide. Oh ya, virus bisa menggandakan, kan? Sel juga seharusnya bisa menggandakan, kan? Hal-hal ini, semuanya sangat kecil. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Sepertinya ada sedikit bahaya. Aku tidak boleh menjadi seorang prajurit biokimia. Kamu menggelengkan kepala. Sepertinya aku perlu belajar sedikit. Sistem. Apa yang baru saja aku pikirkan? Menggandakan virus seharusnya tidak masalah, kan? Tidak masalah. Tapi saat ini level sistem terlalu rendah. Inang perlu berada dalam kondisi laboratorium untuk bisa menggandakan. Mendapatkan konfirmasi dari sistem. Kamu juga merasa lega. Buatlah sebuah laboratorium. Siapkan beberapa virus. Siapa yang bermusuhan dengan Tomcat? Beri dia sedikit. Hehe. Pemikiranmu cepat sekali menyebar lagi. Jika aku bisa menggandakan sel, itu berarti banyak penyakit terminal. Aku bisa menyembuhkannya. Meskipun tidak bisa disembuhkan, tapi bisa sangat meringankan. Misalnya, jika aku mengidap kanker, aku bisa menggandakan beberapa sel pemakan tubuhku. Digunakan untuk memakan sel kanker. Selama sel kanker berkurang, kondisi penyakit akan membaik dengan sendirinya. Namun sambil berpikir-pikir, kamu menemukan celah. Meskipun kamu berhasil menggandakan sel-sel ini, tapi itu tidak berarti kamu bisa sepenuhnya mengontrol mereka. Kamu juga perlu mengirim mereka ke tempat yang sesuai. Sulit diatur. Apakah matamu memiliki sinar X? Dan tidak bisa melihat tembus pandang. Sudahlah. Nanti saja kita bicarakan perlahan. 20 gram hari ini belum terpakai. Kamu malah langsung menggandakannya menjadi emas. Hari ini cukup melelahkan. Kamu mematikan lampu. Berbaring di tempat tidur bersiap untuk tidur. Tiba-tiba, pintu terbuka. Kakak dong. Apakah kamu sudah tidur? Suara lembut Liu Yi terdengar. Belum. Setelah kamu berkata, kamu langsung duduk. Tanpa sengaja menyalakan lampu meja di samping. Kakak dong. Aku sedikit takut. Liu Yi berkata, melompat ke pelukanmu. Kamu memeluk Liu Yi. Dengan lembut mengusap punggungnya. Tidak apa-apa. Aku bersamamu. Hai mem. Kakak dong. Kamu pikir orang tuaku bisa keluar? Liu Yi berkata. Mengangkat kepala dan melihatmu. Sepasang mata besar itu masih mengandung setetes air mata. Tenang saja. Mereka pasti bisa keluar. Kamu berkata dengan penuh keyakinan. Benarkah? Kakak dong. Hai mem. Jangan terburu-buru dulu. Aku berencana untuk mencari tahu situasi yang lebih spesifik terlebih dahulu. Lalu cari cara lagi. Besok aku berencana untuk mencari seorang pengacara. Untuk bertemu dengan orang tuamu. Liu Yi sangat berterima kasih mendengar itu. Ia mencium pipimu. Terima kasih, kakak dong. Haha, cepat tidur ya. Hai mem. Liu Yi berbaring di pelukanmu. Dan segera tertidur. Terlihat seperti kucing kecil yang meringkuk. Liu Yi yang ada di pelukan sendiri. Sudut bibirmu terangkat. Pada pagi hari kedua, ketika kamu bangun, Liu Yi sudah tidak ada di sampingmu. Kamu mencuci muka dan bersiap-siap. Membuka pintu. Kamu melihat Liu Yi yang sedang sibuk di ruang makan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang melakukan apa? Kak dong, tunggu sebentar. Sebentar lagi selesai. Kata-kata Liu Yi penuh dengan semangat.
Sepertinya dia sudah sementara melupakan urusan di rumah. Kamu mengangguk, duduk di ruang tamu, sambil melihat ponsel, sambil melihat ke arah dapur. Penampilan Liu Yi terlihat sangat terampil. Diperkirakan dia juga sering memasak di rumah. Kamu baru saja menghela napas lega, lalu mulai memikirkan tentang hal-hal hari ini. Kasus orang tua Liu Yi sekarang sudah menjadi masalah besar. Di internet banyak pendapat yang berbeda. Namun, keadaan sebenarnya tetap harus mencari orang tua Liu Yi. Menanyakan sedikit, kamu memperkirakan orang tua Liu Yi pasti sudah kehabisan cara. Asalkan kamu menunjukkan sedikit hal, pasti mereka bersedia memberitahu kebenaran. Yang terpenting saat ini adalah harus bertemu dengan orang tua Liu Yi. Sendirian pasti tidak bisa. Jadi harus mencari seorang pengacara. Masih harus menjadi pengacara besar. Meskipun pasti akan menghabiskan banyak uang. Tapi saya sudah memiliki sistem sendiri. Kedepannya masih bisa kekurangan uang. Meskipun saat ini hanya bisa menyalin 10 gram emas setiap hari. Itu berarti 4.000 yuan. Pasti ada jalan keluar. Jika tidak ada peningkatan lagi, diperkirakan akan menjadi 100 gram. Nanti bisa menghasilkan 1.200.000 per bulan. Jika ada peningkatan lagi, diperkirakan bisa menghasilkan 2 juta per bulan. Tentu saja, nanti bagaimana cara mengubah emas menjadi uang, itu menjadi masalah baru. Tapi kamu percaya, pasti ada jalan keluar. Sandwich sudah siap, ayo cepat makan. Dalam sebulan pasti 120.000. Lalu melihat Liu Yi sudah meletakkan sandwich di meja makan. Di sampingnya ada 2 telur. Di sampingnya juga ada 2 butir telur. Dan 2 cangkir susu panas. Sangat bagus, sangat bagus. Kamu berdiri, pergi ke dapur untuk mencuci tangan. Lalu duduk di samping meja makan. Ayo cepat lihat bagaimana keterampilanku. Liu Yi mengatakan satu. Dengan wajah penuh harapan melihatmu. Kamu mengambil sandwich dan menggigitnya. Segera menunjukkan ekspresi terkejut. Roti yang lembut dan enak. Daging sapi di dalamnya juga sangat empuk. Bagus. Yi, kamu benar-benar jago masak. Nah, Kadong, kamu makan lebih banyak lagi. Kamu mengangguk. Sambil tersenyum, kamu berkata. Liu Yi berkata, kamu juga makan. Yi berkata setelah itu. Dia juga mengambil 1 sandwich. Dan mulai memakannya. Oh ya, sebentar lagi aku akan pergi ke kantor pengacara. Mencari seorang pengacara besar. Kamu tunggu kabar baik dariku di rumah. Dengan cepat, keduanya selesai makan. Kamu keluar. Memanggil taksi. Menuju ke kantor pengacara Junwei. Itu adalah kantor pengacara paling terkenal di Jiangcheng. Reputasinya sangat baik. Setelah kamu tiba, kamu memberitahu resepsionis tentang permintaanmu. Dengan cepat, seorang pengacara yang berpakaian rapi, dengan penampilan elit mendekat. Tuan, Anda. Halo, saya adalah pengacara utama Junwei. Li Zeng. Pengacara Li. Halo, saya mendengar kamu datang untuk menanyakan kasus keluarga Liu. Bolehkah saya bertanya, apa hubunganmu dengan keluarga Liu? Li Zeng bertanya sambil tersenyum. Saya adalah teman Liu Yi. Dia meminta saya untuk menanyakan. Li Zeng mendengar itu. Langsung tertarik. Apakah kamu memiliki surat kuasa dari Nona Liu Yi? Itu mudah. Template apa yang Anda butuhkan? Aku akan membawanya besok. Mari kita tambahkan kontak terlebih dahulu. Saya akan mengirimkan templatenya kepada Anda. Keduanya menambahkan WeChat. Li Zeng mengirimkan template itu kepadamu. Kemudian melanjutkan. Tidak tahu apa tuntutan Anda di sini. Saya ingin bertemu dengan orang tua Liu Yi. Untuk melihat situasi yang sebenarnya. Oh, itu mudah. Saya masih ingin tahu. Apa situasi terburuknya? Setelah menandatangani perjanjian kuasa, kami akan mulai penyelidikan secara resmi. Baik, kamu kembali sebentar. Menyiapkan salinan KTP Liu Yi. Surat kuasa. Datang lagi. Segera menandatangani perjanjian kuasa. Juga membayar sebagian biaya pengacara. Lalu kamu pergi. Kebetulan juga sudah waktunya makan. Kamu sembarangan mencari sebuah restoran. Memesan sedikit makanan. Lalu mulai scroll di ponsel. Tiba-tiba, kamu merasa perlu membeli mobil. Saat sekolah, mengambil SIM bersama beberapa teman sekamar. Setelah ujian, kamu tidak pernah menyentuh mobil lagi. Kamu berpikir sejenak, tetap memutuskan untuk membeli sebuah M9. Meskipun tidak suka mobil besar, tapi harus diakui, mobil ini memang cukup bagus. Dengan harga sekitar 500.000, penjualannya memang jauh lebih unggul. Setelah makan, kamu naik taksi ke dealer 4S di pinggiran kota. Langsung membeli satu dengan pembayaran tunai. Sayangnya, sales gear-nya tidak terlalu cantik. Di tengah-tengah, sales gear terus mengarahkan kamu untuk mengambil pinjaman yang lebih murah. Kamu malas untuk mengambil pinjaman. Langsung membayar tunai dan mengambilnya. Dengar-dengar, jika berbicara tentang pinjaman, penjual wanita akan mendapatkan lebih banyak. Toko 4S juga akan mendapatkan lebih banyak. Mobil sudah dibeli, tapi tidak bisa diambil pada hari itu. Harus menunggu sampai hari berikutnya untuk mengambil mobil. Mengambil asuransi. Kamu memegang bukti pembelian mobil. Lalu pergi. Kembali ke kompleks perumahan. Naik ke lantai atas. Kembali ke rumah. Kamu melihat Liu Yi sedang mengenakan celana yoga. Berlatih yoga. Seketika kamu teringat akan sebuah film yang pernah kamu tonton. Diproduksi oleh negara yang menjalani kehidupan yang baik.
Celana yoga itu dengan ketat menggambarkan tubuh indah Liu Yi. Sangat menggoda. Kamu seketika merasa bersemangat. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata Liu Yi memakai headphone, sedang mendengarkan musik. Jadi tidak mendengar suara saat kamu kembali. Kamu juga tidak mengganggunya. Berdiri di sana, mengagumi pemandangan terindah di dunia ini. Liu Yi melihat kamu di belakangnya. Tulang. Kapan kamu kembali? Baru saja kembali. Liu Yi berdiri, berjalan ke sampingmu, menggenggam lenganmu. Kakak Dong, bagaimana urusannya? Sudah dipercayakan kepada pengacara. Tunggu saja kabar dari mereka. Oh, terima kasih, Kakak Dong. Kakak Dong, cepat duduklah. Aku pergi untuk membawakanmu segelas air. Liu Yi berkata. Cepat pergi membantumu mengambil air. Cepat tahan Liu Yi. Tidak perlu sungkan. Aku bisa sendiri. Oh, baiklah. Liu Yi duduk dengan patuh. Baru menyadari bahwa dia mengenakan pakaian yoga. Juga tidak tahu memikirkan apa. Seketika wajahnya memerah karena malu. Kamu juga tidak memperhatikannya. Ngomong-ngomong, Yi, aku ingat tahun ini kamu di tahun ketiga. Bagaimana dengan studimu? Aku sudah bertanya kepada wali kelas kita. Di tahun keempat tidak perlu pergi. Praktik di semester pertama tahun keempat. Menulis tesis di semester berikutnya. Asalkan membayar uang kuliah. Pergi untuk sidang kelulusan saat waktu sidang. Itu saja? Oh, itu bagus. Lagi pula, kalian dari Universitas Jiangcheng. Mencari pekerjaan di luar masih sangat bergengsi. Kamu berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Kakak Dong, bukankah kamu dari Jiangda? Liu Yi terlihat bingung. Bukan. Saya dari Akademi Konstruksi Jiangcheng sebelah. Tahun ini saya sudah tahun keempat. Segera lulus. Oh, jadi, Kakak Dong, apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Liu Yi bertanya dengan wajah penuh perhatian. Saya tidak berniat mencari pekerjaan. Saya sedang memulai usaha sendiri. Oh, Kakak Dong sangat hebat. Apakah kamu butuh bantuan? Liu Yi berkata dengan wajah penuh kekaguman. Kamu menggelengkan kepala. Sementara ini tidak perlu. Liu Yi tampak sedikit kecewa. Namun, dia tetap berkata, jadi, Kakak Dong, jika kamu butuh seseorang nanti, aku akan membantumu. Saya belajar manajemen bisnis di universitas. Awalnya saya ingin lulus dan bekerja di perusahaan keluarga. Tidak menyangka. Sig, Liu Yi berkata, menghela napas. Jangan terburu-buru. Saya yakin orang tuamu pasti baik-baik saja. Kamu menghibur. Semoga begitu. Sudah, aku akan memberitahumu sebuah lelucon. Aku juga belajar manajemen bisnis. Setelah kamu selesai berbicara, aku tidak bisa menahan tawa. Apa yang lucu tentang ini? Liu Yi terlihat bingung. Haha, banyak yang belajar ini. Kebanyakan dari mereka memiliki perusahaan di rumah. Sedangkan keluargaku hanya memiliki 6 MU tanah. Ah. Lalu, bagaimana kamu bisa memilih jurusan ini? Mungkin otakku sudah terkena air. Kamu berkata dengan senyum pahit. Di kelas, banyak yang sama seperti diriku. Memilih manajemen bisnis. Kebanyakan adalah anak-anak dari desa. Ada juga beberapa orang. Itu dipindahkan ke sini. Yang benar-benar memiliki perusahaan yang perlu dikelola. Hanya ada beberapa saja. Cewek-cewek masih baik. Mereka lebih matang lebih awal. Kebanyakan sudah bersiap untuk ujian pegawai negeri atau melanjutkan studi pasca sarjana. Cowok-cowok matang lebih lambat. Beberapa baru bersiap untuk ujian pasca sarjana di tahun ketiga. Tidak ada satupun yang lulus ujian. Sekarang, sebagian besar teman sekelas yang mengandalkan diri sendiri. Hanya bisa menemukan pekerjaan di bidang penjualan. Sig, Dongge, kamu seharusnya merasa senang. Karena manajemen bisnis di Jiangda kami tidak jauh lebih baik dari kalian. Liu Yi tersenyum pahit dan berkata, tidak mungkin, kan? Anda dari 985. Setelah terkejut, Yo Haitao, Yubo, dan Sanlei berbicara bersamaan. Aku akan pergi bersamamu besok. Yolin merasa sedikit menyesal. Karena dia masih harus bekerja besok. Baiklah, kalau begitu, kita pergi bersama. Setelah mengambil mobil, temani aku berlatih mengemudi. Nanti pulang, aku akan mentraktir kalian makan. Aku sudah lama mengincar M9. Sayang sekali, keluarga tidak memberi uang padaku. Yo Haitao berkata dengan wajah penuh penyesalan. Yo Haitao memiliki mobil. Sebuah mobil seharga sekitar 200.000. Itu dibeli dengan uang angpau miliknya sendiri. Kondisi keluarga Sanlei juga baik. Mobil yang dia kendarai adalah mobil seharga lebih dari 100.000. Katanya itu untuk melatih kemampuannya. Hari-hari ini, siswa yang memiliki mobil di sekolah sangat sedikit. Banyak orang kaya mampu membeli mobil sport, tapi tidak akan membelikan anak mereka mobil. Terutama karena hal ini terkait dengan ketidakstabilan. Betul, betul. Aku ingin mencoba fitur mengemudinya secara otomatis. Sanlei juga berkata dengan penuh semangat. Ayo kita bersama. Sudah. Jangan bahas mobil lagi. Ayo cepat pesan makanan. Li Xiaofei berkata. Istri, kalian berempat cukup perhatikan saja. Yo Haitao dengan ceroboh mengatakannya. Lalu dia menoleh ke arahmu. Dongge, kamu beli yang mana? Yang paling lengkap untuk 5 penumpang. Keren banget. Li Xiaofei menggulung matanya. Dengan beberapa teman perempuan, mulai memesan makanan. Kamu dan beberapa pria itu
Ini tentang mobil barumu. Dengan cepat, makanan pun segera datang. Semua orang sambil makan, sambil membahas tentang pekerjaan. Segera lulus. Banyak orang sudah menemukan pekerjaan dan mulai magang. Sebagian besar orang yang hadir akan memilih untuk tinggal di Jiangcheng. Namun, dua teman Li Xiaofei lulus ujian untuk pekerjaan di kampung halaman. Setelah menerima ijazah, mereka akan kembali ke kampung halaman. Tapi masih ada sedikit waktu. Suasana masih cukup baik. Semua orang minum. Lalu mereka mulai mabuk. Namun, kamu berpikir untuk kembali ke kompleks Hanjing malam ini. Tidak minum sebanyak itu. Setelah selesai minum, Yao Haitao dengan wajah bersemangat mengusulkan untuk pergi bernyanyi di samping. Yubo, Sanlei, dan Yolin semua setuju denganmu. Beberapa gadis juga sangat antusias. Kamu juga tidak berani mengatakan bahwa kamu harus pergi lebih awal. Hanya bisa mengikuti mereka pergi ke KTV Mingzhu yang dekat. KTV Mingzhu. Di Jiangcheng, ini adalah KTV yang paling terkenal. Harganya tidak mahal. Lingkungannya juga baik. Sangat bersih. Ini adalah KTV yang paling disukai mahasiswa. Yao Haitao memesan sebuah ruang besar. Semua orang masuk bersamanya. Kamu tinggal di dalam sebentar. Lalu berpura-pura ada urusan dan pergi lebih dulu. Baru saja keluar dari pintu ruang KTV. Kamu melihat sosok Liu Ruyan. Ragu sejenak. Kamu tetap mengikutinya. Melihat sekeliling dari luar. Menemukan bahwa semua adalah teman sekelas Liu Ruyan. Beberapa gadis dari asrama mereka ada di sana. Kamu baru saja merasa lega. Diam-diam pergi. Memanggil taksi. Kamu segera kembali ke kompleks Hanjing. Membuka pintu dengan sidik jari. Mengganti sepatu. Liu Yi kemudian mendekat. Dongge, kamu sudah kembali. HMM. Silakan duduk dulu. Aku akan menuangkan sedikit air madu untukmu. Kamu sejenak. Setelah Liu Yi selesai berbicara. Berlari cepat 2 langkah. Lalu masuk ke dapur. Kamu merasa sedikit terharu. Duduk di sofa. Tak lama kemudian, Liu Yi datang membawa segelas air madu. Mendekat. Terima kasih, Yi. Kamu berkata. Menerima air madu. Meminumnya sedikit-sedikit. Liu Yi yang manis duduk di sampingmu. Bermain dengan ponselnya. Setelah kamu selesai minum air madu. Menyapa Liu Yi. Lalu kembali ke kamar. Setelah minum begitu banyak alkohol. Kamu merasa sedikit mabuk. Mandi di kamar mandi kamar tidur. Lalu berbaring di tempat tidur dan tertidur. Keesokan paginya, ketika kamu terbangun, menemukan Liu Yi terbaring di pelukanmu. Musim panas yang terik, memakai pakaian yang sangat tipis. Kamu langsung merasa bersemangat. Gadis ini, memakai pakaian seperti ini, benar-benar ingin berbuat nakal. Kamu menghela napas. Segera pergi ke toilet untuk buang air. Sambil buang air, kamu kembali menerima pesan upgrade sistem. Dering. Selamat, pemilik telah naik ke level 3. Saat ini, setiap hari dapat menyalin barang. Beratnya mencapai 100 gram. Barang yang disalin harus milik pemilik. Milik pribadi atau tidak ada pemilik. Hadiah tambahan. Pemilik dapat menyalin barang milik orang lain. Dengan berat total tidak melebihi 10 gram. Astaga. Cukup mengesankan. Benar seperti yang kamu pikirkan. Berat barang yang dapat disalin menjadi 100 gram. Dulu hanya bisa menyalin barang milik sendiri. Sekarang jika barang tidak memiliki pemilik, juga bisa disalin. Selain itu, juga bisa menyalin barang milik orang lain. Meskipun total berat tidak boleh melebihi 10 gram. Tapi kamu juga merasa puas. Dengan 10 ini, cukup untuk menyalin sebagian besar perangko langka. Namun, diperkirakan, sementara ini tidak akan menggunakan fitur ini. Selain itu, kenaikan dari level 2 ke level 3 memakan waktu 20 hari. Untuk kenaikan level 3 ke level 4 berikutnya, apakah 40 hari atau 30 hari? Sudahlah. Hal-hal ini juga tidak bisa kita kendalikan sendiri. Lebih baik pikirkan apa yang bisa kita kendalikan. Karena bisa menyalin barang-barang yang tidak memiliki pemilik. Jadi kamu tidak terburu-buru untuk menghabiskan 100 gram hari ini. Kamu mengambil ponsel dan mengatur alarm. Pukul 11 malam. Jika tidak ada keadaan khusus saat itu, maka semua 100 gram ini akan ditukar dengan emas. Setelah kamu menyikat gigi dan mencuci muka, kamu kembali ke sisi tempat tidur. Liu Yi masih tidur. Kamu membantu Liu Yi menutupi selimutnya. Lalu keluar untuk membeli sarapan. Cuaca hari ini cukup baik. Kamu di depan pintu masuk kompleks. Membeli bakpao tahu dan bakpao daging sapi. Kemudian membeli 2 gelas bubur. Lalu kembali. Liu Yi sedang bersiap-siap. Menunggu dia selesai bersiap-siap. Kamu sudah sarapan? Yi, sarapan sudah di atas meja. Aku sudah selesai makan. Terima kasih, Kak Dong. Paket tahu ini benar-benar enak. Beli di mana? Liu Yi berkata dengan wajah terkejut. Di depan pintu masuk kompleks. Jika kamu ingin makan nanti, kamu juga bisa langsung pergi makan. Cukup pakai topi dan masker. Ngomong-ngomong, sekarang banyak orang yang memakai topi dan masker. Kamu berkata sambil tersenyum. Meskipun kreditor Liu sedang mencari Liu Yi, tapi tidak mungkin seburuk itu. Liu Yi mengangguk dengan patuh. Lalu mulai makan perlahan. Kamu kemudian mengeluarkan ponsel. Dan mulai mencari cara untuk menghasilkan uang. Setelah semua, sekarang bisa menyalin barang seberat 100 gram. Berat ini sudah cukup baik. Mencari di sekitar. Menemukan bahwa selain emas, hanya koin kuno, dolar perak dan giok juga bagus. Tapi barang-barang ini
memiliki masalah yang sama. Tidak bisa dijual dalam jumlah besar. Koin kuno ini terlihat bagus. Namun, sangat sulit untuk diurus. Yang lebih berharga, pasti lebih langka. Beli dan salin, lalu jual lagi. Itu tidak realistis. Karena barang yang disalin akan persis sama. Hanya bisa mendapatkan beberapa yang harganya tidak terlalu mahal. Tapi cara ini terlalu merepotkan. Lebih baik langsung menyalin emas saja. Sudahlah, sudahlah. Santai saja. Lagi pula sekarang aku juga tidak kekurangan uang. Tapi pencarian ini tetap berfungsi. Sama saja. Sedikit lebih baik dari kalian. Terbatas. Mungkin platformnya sedikit lebih besar dari kalian. Titik awalnya lebih tinggi sedikit. Tapi sama-sama hebat. Liu Yi menjelaskan. Ngomong-ngomong, aku punya kakak kelas. Dia diterima di program Pascasarjana di sekolah kami. Dia diterima di sebuah perusahaan properti besar melalui rekrutmen kampus. Sekarang menganggur di rumah. Bersiap untuk ujian pegawai. Liu Yi menambahkan. Ujung alam semesta adalah pegawai tetap. Kamu menghela napas. HMM. Banyak teman sekelas kita. Semua sedang bersiap untuk ujian pegawai. Liu Yi setuju. Kamu mengutuk dalam hati. Dunia yang brengsek. Ngomong-ngomong, Yi, apa yang kamu pikirkan malam sebelum kemarin? Kamu bertanya dengan penasaran. Wajah Liu Yi langsung memerah. Setelah ragu sejenak, dia tetap membuka suara. Saya biasanya tidak pergi ke bar. Malam sebelum kemarin adalah pertama kalinya saya pergi. Tidak menyangka, sambil minum, saya jadi mabuk. Lalu, kenapa kamu mencari saya? Kamu terus bertanya. Saya melihat sekeliling. Merasa kamu yang paling menarik. Liu Yi berkata pelan dengan wajah memerah. Haha, ternyata kamu tertarik pada kecantikanku. Kamu tersenyum nakal. Liu Yi langsung menundukkan kepala. Tidak berani menatapmu. Sudah. Tidak akan menggoda kamu lagi. Saya baru saja membeli mobil baru hari ini. Apakah kamu mau keluar bersamaku besok? Pergi ke pegunungan dekat sini untuk tinggal 2 hari. Semua terserah padamu, Kak Dong. Liu Yi berkata pelan.